Di dalam bus pagi, Su Zenzhen bertindak berani menghukum seorang penguntit. Ia berteriak meminta tolong karena wajah Zenzhen terus berubah, tetapi hanya dia yang melihat keanehan pada gadis itu. Cerita ini dimulai 3 bulan lalu. Zenzhen melamar ke departemen pemasaran sebuah perusahaan kosmetik hanya karena ia tidak secantik di foto CV-nya. Mungkin karena terlalu banyak menggunakan filter. Mereka jelas kecewa, tidak menanyakan apa-apa dan langsung memintanya pulang, meskipun sebelumnya mereka menilai dia sebagai talenta pemasaran. Mendengar Zenzhen bertanya, mereka mengatakan terus terang bahwa ia memiliki masalah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sementara pasar kosmetik membutuhkan kecantikan untuk menciptakan tren, penampilan Zenzhen tidak cukup meyakinkan. Mendengar cemoohan ini membuat Zenzhen agak kecewa. Ia marah kepada orang-orang terpelajar yang ucapannya kotor. Keluar ke taman, Zenzhen dengan sedih duduk minum untuk menghilangkan kesedihan. Zenzhen melihat ke samping, mengira orang ini juga bernasib sama sehingga ia ingin mengajak saudaranya kalengan sambil mencurahkan semua kekesalannya. Tetapi pria itu mengabaikannya. Saat itu Zenzhen menerima undangan reuni alumni sekolah menengah eksperimental. Sekilas ia teringat sosok cinta pertamanya di masa lalu bernama Tangki. Ia tidak tahu jauh di mata namun dekat di hati. Dialah yang duduk di sampingnya. Zenzhen terus saja curhat dengan orang asing itu tanpa menyadari ia telah pergi. Bahkan meninggalkan sebuah buku dan 1 set kosmetik sampel. Sesampainya di rumah, Zenzhen memberikan kosmetik itu pada kakaknya bernama Su Qinglei. Kakaknya menolak karena hanya menggunakan produk merek besar. Qinglei juga menyarankan adiknya untuk lebih berdandan dan berpakaian. Karena kamarnya diambil Qinglei, Zenzhen terpaksa pindah ke kamar kakaknya. Grup reuni kelas telah aktif kembali. Zenzhen diam-diam melihat lagi klip tahun itu. Momen saat itu membuat jantungnya masih berdebar kencang. Mendengar suara ibu bersiap masuk kamar, Zenzhen segera bersembunyi di balik selimut pura-pura tidur. Ibunya mengira itu Qinglei, lalu meminta anaknya segera menjodohkan adiknya. Ia tahu Qinglei berganti pacar seperti mengganti baju, sementara Zenzhen bahkan tidak punya satupun gebetan. Zenzhen semakin merasa sedih. Di sisi lain, Tangki ketika ditanya tentang reuni, ia tanpa ragu mengatakan tidak akan hadir karena ada seseorang yang tidak ingin ia temui lagi. Balapan di masa lalu kembali muncul dalam ingatan. Ia kalah dari seorang gadis sehingga diejek teman-temannya. Di matanya Zenzhen hanyalah pembuat onar terbesar di sekolah. Mendengar Tangki akan datang ke reuni alumni karena diundang langsung oleh kepala sekolah, Lin Yuan mendandani Zenzhen secantik mungkin untuk pertemuan dengan cinta pertamanya. Siapa sangka, setibanya di sana, meskipun mengenakan gaun tipis, Zenzhen tidak ragu membantu mengangkat galon air. Melihatnya sekuat itu, teman laki-laki itu pun terperangah. Setelah bersusah payah selesai juga, tepat saat sosok yang dikenalnya muncul, bertemu lagi dengan Tangki, hatinya masih berdebar kencang seperti dulu. Ia belum cukup percaya diri untuk bertemu dengannya sehingga ia pura-pura memeriksa galon air. Tak disangka, meski Zenzhen mencoba menghindar, ia malah diminta membantu memotret kelompok Tangki. Kakak kelas itu mengenali Zenzhen sebagai adik dari ratu kampus Su Qinglei lalu menyapanya. Zenzhen bilang ia bekerja sebagai marketing di perusahaan kosmetik Wenda. Kebetulan pacarnya juga bekerja di sana lalu datang menyapa. Melihat orang yang pernah mewawancarainya, Zenzhen dengan canggung mengatakan masih menunggu pengumuman lalu buru-buru pergi. Di depan Grat, malu seperti ini, ia sedih membuka botol bir lalu meminumnya. Siapa sangka momen ini terlihat oleh teman di dekatnya dan menjadi viral. Semua orang bersorak atas keahliannya membuka bir tanpa alat. Semua orang bersemangat, Pak. Satu persatu tutup botol terlepas. Tangki didorong keluar oleh seorang teman. Zenzhen gemetar membuka tutup botol bir di tangannya. Siapa sangka busanya menyembur kemana-mana. Riasan yang luntur tanpa sengaja membuatnya jadi bahan tertawaan di depan semua orang. Hanya Tangki yang terus menatap Zenzhen. Ia bahkan meminta izin untuk mengambil foto. Tak disangka, ia malah berkata seolah menabur garam di hati bahwa gadis itu sangat jelek. Mendengar itu, Zenzhen sedih dan melarikan diri. Karena jelek tidak membuatnya sakit hati, tetapi ucapan Tangki seakan telah menenggelamkannya ke jurang terdalam. Melewati toko bunga di pinggir jalan, Zenzhen berbaik hati membeli semua bunga segar agar nenek penjual bunga bisa pulang lebih awal. Karena Zenzhen membayar lebih, nenek penjual bunga memberinya sebuah gelang. Di kereta bawah tanah, lampu tiba-tiba padam, gelang di tangan Zenzhen bersinar mengubahnya menjadi wanita cantik dalam sekejap. Sampai di bawah, Zenzhen bertemu ayah dan ibunya sedang berjalan-jalan, tetapi mereka tidak mengenalinya, bahkan mengatakan mengapa ada orang yang lebih cantik dari Qinglei. Merasa aneh, Zenzhen melihat ke kaca mobil di pinggir jalan, jelas bukan dirinya. Ia buru-buru mengeluarkan cermin untuk melihat dan baru bernapas lega saat melihat wajahnya yang menyedihkan. Di laboratorium, Tangki memperhatikan foto Zenzhen.
Tangki kemudian mendapat ide bahwa produk mereka sangat cocok untuk menjaga riasan tetap tahan lama. Keesokan harinya perusahaan kosmetik Tangki melakukan sesi pemotretan produk pertama, tetapi mendapat kabar bahwa model membatalkan jadwal. Tangki mengusulkan mencari orang biasa untuk menggantikan bintang karena studio yang baru merintis sulit membuat kontrak dengan selebriti. Apalagi perusahaan memiliki misi untuk menyemangati wanita biasa menciptakan kecantikan. Ia merasa mencari orang biasa yang cukup cantik lebih sulit daripada mencari bintang. Tangki ingin bertemu dengannya. Zhen bergegas ke tempat janji. Zhen tiba tepat pada waktunya mendengar sahabatnya meminta Tangki meminta maaf kepadanya, tetapi pria itu menolak karena ia hanya memberikan komentar yang objektif. Ia pikir Lin Yuan seharusnya menyarankan Zhen untuk melihat mengapa membiarkan dirinya sejelek itu. Zhen marah lalu berbalik pergi. Melihat seorang anak laki-laki mengejar balon saat sebuah mobil melaju kencang, Tangki berusaha keras berlari untuk menyelamatkan. Untungnya Zhen sempat memeluk anak laki-laki itu. Tangki menghela napas lega mengambilkan sepatu gadis pemberani itu. Kecantikannya membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan. Ia bergegas mengejar dan mengundangnya untuk memotret poster iklan kosmetik. Zhen belum sempat memarahinya sudah tidak sengaja melihat di kacamata Tangki hanya ada wajah cantik dan sangat terkejut. Melihat dirinya sendiri di cermin, ia juga tidak berani. Tangki buru-buru mengirim nomor teleponnya berharap ia mau bekerja sama sambil memujinya sangat cantik. Tetapi Zhen masih bingung karena tidak percaya dengan apa yang terjadi padanya. Sekembalinya ke perusahaan, Tangki menunjukkan kepada semua orang model poster satu-satunya di hatinya. Bekas luka di wajahnya adalah medali untuk jiwa indahnya. Namun ia masih menunggu gadis itu menghubunginya. Di sisi lain, Lin Yuan masih tidak percaya ia bisa berganti wajah. Zhen menduga semua karena gelang itu, tetapi tidak bisa melepaskannya. Ia mencari nenek penjual bunga namun pemilik toko di pinggir jalan mengatakan bahwa jalan ini tidak diizinkan membuka lapak. Lin Yuan takut tertipu sehingga meminta Zhen menggunakan sidik jari untuk membuka pintu. Untungnya Zhen hanya berganti wajah, tidak berganti sidik jari. Setelah masuk, Zhen mengetuk-metuk gelang itu dan tak disangka menemukan sebuah panel kontrol yang hanya bisa dilihat olehnya. Zhen menekan tombol nonaktif, segera kembali ke penampilan semula. Lin Yuan gembira, syukurlah temanku ada di sini. Mengetahui bisa menjadi dirinya sendiri atau berubah kapan saja, Zhen merasa tertarik lalu menjelajahi fitur-fitur pada panel kontrol. Ia menyadari gelang tangan itu seperti filter kecantikan super, bahkan bisa mengatur suara, mengubah ribuan gaya pakaian dengan satu tombol tekan. Setelah puas menjelajahi semua fitur, Zhen menyatakan mulai sekarang Zhen di masa lalu sudah mati. Ia adalah si cantik Zhen. Berdasarkan logo di tas tangan wanita cantik itu, Tangki menghubungi pusat kebugaran untuk mencari. Sebuah pusat kebugaran mengonfirmasi adanya pelanggan VIP yang sesuai dengan deskripsi tetapi mereka tidak dapat mengungkapkan informasi. Menunggu adiknya pulang, King Lei mengungkapkan bahwa ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya memohon agar Zhen mendapat kesempatan magang di perusahaan rintisan Tian Diaoji. Tepat saat asisten bernama Cheng Shu menelepon meminta Nona Su segera datang untuk bekerja membuat Zhen sangat gembira. Ternyata mereka mengira Nona Su adalah wanita yang di hati Tangki karena pusat kebugaran telah memberi mereka nomor telepon ini tetapi hanya mengatakan ia bermarga Su. Tangki sedikit kecewa karena gadis itu dengan senang hati menerima pekerjaan tanpa menghubunginya. Melihat nomor telepon Tangki, Zhen teringat semua luka yang telah ditimbulkan pria itu padanya. Ia memutuskan mulai sekarang tidak akan menyukai pria itu lagi. Sebaliknya, Tangki terus memikirkan jiwa malaikat gadis pemberani itu. Sebelum berangkat kerja, Zhen memutuskan menggunakan lapisan filter untuk menutupi bekas luka dan jerawat di wajahnya. Itu saja sudah cukup membantunya lebih percaya diri. Di sisi lain, Tangki telah menyiapkan studio foto. Namun, yang ada di depannya adalah Su Zhen. Mendengar ia menuduhnya menipu, gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa ia diundang karena mengira bos menyukai tipe biasa-biasa saja seperti itu. Tangki menegaskan ini sama sekali bukan seleranya. Zhen terluka berbalik dan pergi. Tangki teringat kembali sosok Zhen yang menatapnya lalu dengan satu tangan meremas pecah kenari yang masih membuatnya merinding. Di kamar mandi, Zhen menghapus riasannya. Itu juga kenangan yang diingat Tangki. Namun bagi gadis itu adalah upaya untuk tampil cantik dan lembut di depan gerat, tetapi pria itu bersikap begitu kejam hingga menyakitkan. Ia memutuskan menggunakan gelangnya untuk membuat pria itu menyesal. Zhen muncul dengan wajah cantik yang membuat semua orang menoleh. Hati Tangki juga tidak tenang.
tiba-tiba terpeleset saat sedang keren tetapi karena cantik jadi tidak ada yang mencela. Tangki maju mengulurkan tangan tetapi Zhen mengabaikannya. Zhen memperkenalkan diri sebagai Su Miao. Mereka memberinya produk baru untuk dicoba dan diiklankan akan membantu gadis biasa menjadi cantik. Zhen memuji tetapi tidak berarti karena setelah itu ia berpidato panjang lebar tentang kecantikan wanita. Tidak hanya penampilan luar tetapi juga keberanian, kebaikan, kecerdasan juga bisa menarik perhatian semua orang. Ia mempertanyakan mengapa mereka hanya menggunakan kecantikan untuk mendefinisikan keindahan, menganggap wanita harus berdandan sedikit baru percaya diri. Jika idealisme terbatas maka produknya tidak akan lebih baik. Dua rekan kerja menganggapnya sombong tetapi Tangki terpesona mengatakan gadis itu benar, mereka yang salah melihat masalahnya. Ia bersikeras masih ingin gadis itu ada dalam foto model produk. Tangki mendatangi Zhen, menanyakan apakah ia kenal Su Miao karena keduanya memakai model gelang dan tas tangan yang sama. Berkat logo di tas tangan ia salah mencari Zhen, apalagi jika tidak kenal Zhen mengapa Su Miao muncul di perusahaan tepat pada waktunya. Zhen tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, ia hanya mengatakan gadis itu adalah sahabatnya. Tangki segera meminta bantuannya, jadi Zhen berpura-pura menelepon Lin Yuan untuk membuat janji. Sampai di rumah Lin Yuan menganalisis bahwa Tangki mengejar Su Miao hanya karena wajah cantiknya. Zhen harus membalas dendam kali ini. Zhen ingat malam festival musim gugur dulu ia dengan gembira muncul di depan Tangki tetapi malah membuat pria itu muntah karena alergi terhadap benda-benda bercahaya. Jadi Su Miao memilih pakaian yang menyilaukan. Bertemu Tangki, ia sengaja ingin membuat pria itu pusing. Tak disangka Tangki tidak takut bahkan memujinya menari, masih ingin mengundangnya berfoto. Zhen ingat Tangki benci makan jeroan. Jadi ia memesan semua hidangan itu tetapi demi gadis itu, ia menahan diri untuk tidak muntah dan tetap menelannya. Zhen tidak menyerah, ia menyalakan fungsi menciptakan serangga lalu mengeluh orang lain menarik lebah dan kupu-kupu sementara kemanapun ia pergi lalat yang datang. Tangki kagum ia menghadapi banyak kesulitan sehingga menjadi seberani itu. Melihat wajah Su Miao bengkak, Tangki berniat membeli obat, gadis itu menarik kerah bajunya dan memintanya melihat dengan jelas di mana letak kecantikannya. Tangki beranggapan wanita alergi biasanya tidak berani keluar rumah tetapi ia dengan santai menjadi dirinya sendiri, mengabaikan pandangan orang lain dan tetap tampil cantik memukau. Tak disangka karena wajah cantiknya, ia harus menanggung hal-hal yang paling tidak nyaman. Untuk membalas Zhen, Tangki memberinya kesempatan magang di perusahaan. Mendengar semua orang membicarakan pentingnya sesi pemotretan iklan membuatnya berpikir. Salah satunya karena ia menyadari pria yang ia cium sebelumnya juga bekerja di sini. Ia tidak ingin pria itu yang baru mendapat pekerjaan kembali menganggur. Setelah Tangki menelepon Su Miao, ia segera keluar menerima telepon. Melihat Tangki terus memohon, ia mengatakan bahwa jika Zhen setuju, ia akan setuju. Tidak ada pilihan lain. Tangki lalu menemui Zhen. Gadis itu pun mengajukan syarat. Sahabatnya melihat klip dari Tangki yang secara terbuka meminta maaf kepada Zhen lalu tertawa terbahak-bahak, merasa Zhen melakukannya dengan sangat baik. Besok adalah sesi pemotretan. Zhen berniat mengambil cuti 1 hari tetapi diingatkan bahwa besok ada banyak pekerjaan jadi tidak ada yang boleh cuti. Sesi pemotretan telah tiba, karena kurang percaya diri di depan kamera, Zhen menjadi kaku. Tangki ingin ia lebih natural, jadi ia mengenakan jaket berkilauan meniru sapi sehingga gadis itu tertawa dan menjadi lebih alami. Sementara semua orang di sekitar seolah-olah kami takut dengan tingkah Bos Tang. Karena memainkan peran ini Zhen dibenci oleh rekan kerja. Sibuk-sibuk begini ia pergi entah kemana tak ada yang tahu. Tangki mengira ia bolos kerja jadi terus-menerus menanyai Zhen. Melihat semua orang mencari Nona Su, Zhen pura-pura sakit perut lalu kabur. Alhasil ia terus-menerus berganti penampilan, berlari ke kamar mandi hingga ingin kehabisan napas. Sesi pemotretan akhirnya selesai ketika mendengar semua orang memuji Bos Tang berhasil mengundang permata berharga untuk perusahaan. Su Miao mengoreksi bahwa ia menerima tawaran foto karena Zhen. Karena kegigihan gadis itu Su Miao baru menyelesaikan sesi foto ini, tetapi sepertinya tidak ada yang setuju. Tangki hanya melihat upaya dari Su Miao sementara Zhen sudah menghilang lebih dari 1 jam. Di pesta perayaan, semua orang menyindir Zhen malas bekerja dan rakus makan. Bahkan sengaja menawarinya minuman karena telah membantu mereka sibuk hari ini. Saat bermain permainan jujur, ia bertanya pada semua orang siapa yang pernah berpacaran. Hasilnya hanya Tangki dan Zhen yang tidak mengangkat tangan. Ia memaksa sahabatnya berbagi alasan mengapa belum berkencan. Pria itu mengatakan ia menjunjung tinggi jenis hubungan yang seumur hidup, hanya mencintai 1 orang, tetapi sayangnya ia belum bertemu orang seperti itu. Zhen menganggap pria itu sangat lucu, jelas-jelas genit tetapi menyombongkan diri bahwa ia setia. Di luar Lin Yuan datang menjemput Zhen tetapi gadis itu salah naik mobil. Karena harus memberi jalan pada mobil di belakang,
Lin Yuan terpaksa mengantar pria itu pulang dan harus membatalkan janji dengan Zhen Zhen. Saat itu, Zhen Zhen hendak pergi, tetapi pemilik tempat menyuruhnya mengantar Tangki pulang agar ia bisa menutup toko. Zhen Zhen ingin menolak tetapi tidak ada orang lain, jadi ia mengangkat Tangki dalam sekejap lalu membawanya pergi, membuat pemilik toko terkejut. Pagi hari, Zhen Zhen bangun dan kaget melihat dirinya tidur di samping Tangki. Ia ingat semalam ia menggendong pria itu pulang tetapi karena terlalu mabuk, ia juga kelelahan lalu menjatuhkannya ke lantai kemudian naik ke tempat tidur untuk tidur. Zhen Zhen berniat melarikan diri tetapi dihentikan oleh Tangki. Ia terpaksa berubah menjadi Sum Yao yang membuat pria itu terkejut hingga gemetar. Ia berpesan padanya agar wajib makan bubur putih, minum madu penghilang mabuk lalu pamit pergi duluan. Tangki masih belum habis terkejutnya. Melihat tempat tidur berantakan, ia ingat tadi malam saat bangun melihat dirinya tergeletak di lantai lalu mengganti pakaian naik ke tempat tidur untuk tidur. Jantungnya berdebar kencang saat berpikir ia memeluk Sum Yao semalaman. Tangki menelepon bercerita dengan sahabatnya. Mendengar sikap Sum Yao cukup tenang, ia berpikir sendiri bahwa kedua belah pihak sama-sama sukarela, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Mendengar suara seorang gadis memanggil Guzi, Tangki buru-buru menutup telepon. Ia menemukan karet rambut lalu membayangkan sosok Sum Yao mabuk yang membuatnya terharu. Di sisi ini Guzi meminta maaf karena salah naik mobil. Lin Yuan dengan kesal meminta ganti rugi biaya cuci mobil ditambah kerugian mental total lebih dari $1.600. Guzi dengan murah hati mentransfer genap $1.700, tetapi tepat saat ponselnya kehabisan baterai, ia terpaksa memberikan semua $200 di dompetnya lalu meminta penundaan pembayaran utang. Dalam rapat semua orang memuji poster itu sangat bagus. Berkat Zhen Zhen ia juga dipertimbangkan untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Su Yu menugaskan Departemen Pemasaran untuk membentuk pasangan guna mengajukan beberapa rencana iklan. Rekan-rekan kerja semuanya tidak puas dengan keputusan ini. Mereka menganggap Zhen Zhen hanya tahu bolos kerja, tidak cocok di Departemen Pemasaran. Sebaliknya orang yang cantik dan pekerja keras seperti Sum Yao malah membuat mereka lebih termotivasi bekerja. Zhen Zhen membeli teh dan kue untuk mentraktir semua orang tetapi malah mendengar kata-kata tidak baik tentang dirinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah penampilan bisa menentukan suka atau tidak suka mereka. Karena Zhen Zhen atau Sum Yao itu adalah dirinya. Karena tidak suka Zhen Zhen, rekan kerja bernama Su Yu menyuruhnya merekap data semua produk eyeshadow di pasaran. Jika tidak selesai sebelum besok Zhen Zhen harus bertanggung jawab. Zhen Zhen tidak menyerah dan langsung mulai bekerja. Sementara itu Tangki terus mengirim pesan dan menelepon Sum Yao, tetapi tidak ada respons sama sekali. Menjelang akhir hari, di luar tiba-tiba terjadi badai petir. Zhen Zhen menyadari wajahnya berubah sendiri, sistem manajemen juga tidak menurut, ia menduga petir memengaruhi sinyal sehingga ia menghindari orang lain. Melihat Tangki, ia buru-buru bersembunyi di gudang. Tepat saat pria itu menelepon Sum Yao yang membuatnya terkejut dan menjatuhkan ponsel. Tangki mendengar suara lalu masuk ke gudang untuk memeriksa. Sum Yao tiba-tiba muncul membuatnya tertegun. Mendengar suara guntur, ia buru-buru mematikan lampu lalu memeluk erat Tangki. Ia gagap mengira hubungan mereka berkembang terlalu cepat, sebaiknya bicara baik-baik dulu. Zhen Zhen terpaksa menutup mata Tangki lalu bertanya apa yang ingin pria itu katakan. Tangki mengaku dirinya kolot, tidak menerima hubungan yang hanya bersifat fisik. Zhen Zhen kehabisan akal lalu memukul pingsan pria itu. Bertemu sahabatnya, Zhen Zhen memberitahu ia sementara tidak bisa kembali ke penampilan semula. Setelah kilat menyambar, sistem otomatis mengubahnya menjadi Sum Yao lalu mulai meningkatkan versi tetapi setelah 2 jam baru mencapai 3%, ia terpaksa menginap di rumah sahabatnya semalaman. Tangki dikejar Zhen Zhen tetapi kali ini Sum Yao-nya muncul. Ia buru-buru memuntahkan kelopak bunga di mulutnya lalu menyandarkan diri di pelukannya. Bermimpi bertemu Guzi, saat ini ia sudah jatuh cinta. Tangki tiba-tiba terbangun, melihat dirinya masih di gudang. Ia mengingat kembali momen romantis barusan. Hatinya masih berbunga-bunga. Keluar, Tangki bertanya kepada sahabatnya apa maksud seorang gadis yang memeluk tetapi tidak mengizinkan menyalakan lampu. Guzi memastikan Sum Yao menyukai sahabatnya. Tangki diam-diam senang tetapi masih tidak mengerti mengapa gadis itu memukul pingsan dirinya. Guzi ingat tadi malam saat membayar Lin Yuan ia bertemu Sum Yao lalu memberitahu Tangki. Di sisi ini Zhen Zhen berjaga semalaman tetapi sistem baru mencapai 25%. Untungnya ia berhasil meminta izin bekerja di rumah karena sakit. Tepat saat Tangki datang mencari Sum Yao. Mendengar Lin Yuan menolak, ia bersedia menunggu sampai bertemu Sum Yao. Zhen Zhen tidak punya pilihan lalu, setuju mengundang Tangki masuk rumah. Pria itu bertanya mengapa tadi malam gadis itu memeluknya. Sum Yao beralasan mabuk jadi pusing baru bersandar padanya tetapi Tangki tidak mencium bau alkohol, juga tidak mengerti mengapa gadis itu memukul pingsannya. Melihat Sum Yao menghindar, ia buru-buru mengajaknya makan untuk berterima kasih atas makanan jeroan tempo hari. Ia ada beberapa hal yang ingin dikatakan karena tidak bisa terus-menerus tidak jelas.
Rekan kerja dengan jelas menunjukkan rasa tidak suka kepada Zhenzhen sehingga menyuruhnya bekerja sendiri tanpa bantuan. Tidak ada pilihan lain, Zhenzhen terpaksa mencari Tangki tetapi menunggu lama masih belum ada respons. Sementara saat ia menggunakan ponsel Sumiao untuk mengirim pesan, pria itu langsung mengatakan ia sangat luang lalu meneleponnya. Zhenzhen dengan marah mematikan telepon. Lin Yuan lalu mengirim pesan menekankan bahwa Sumiao adalah sahabat Zhenzhen. Tepat saat itu Zhenzhen menerima email yang dikirim Tangki. Ia berpikir karena Sumiao pria itu baru mau membantu sehingga sangat kesal. Padahal ia tidak tahu bahwa tadi karena jaringan lambat sehingga pria itu belum bisa mengirimnya. Malam harinya Tangki menjamu Sumiao makan malam romantis di tepi danau. Zhenzhen karena sedang tidak suka padanya terus mendesak agar cepat selesai. Tangki sendiri yang menyalakan lilin lalu menggenggam erat gelang tangan itu, mengumpulkan keberanian mengungkapkan perasaannya. Baru saat itu gadis itu menyadari ia hendak menyatakan cinta. Tiba-tiba terjadi badai petir yang membuat filter kembali tidak stabil. Saat Tangki mengungkapkan ketulusan, Zhenzhen malah hanya khawatir ia akan terbongkar. Sampai Tangki mengakhiri, ia mendongak dan terkejut melihat gadis itu berlari ke jendela untuk melompat ke danau. Ia panik lalu buru-buru melompat berenang ke arahnya. Zhenzhen berusaha keras kembali ke mobil meminta Lin Yuan segera pergi menghindari Tangki mengejar. Di sisi lain Tangki akhirnya naik ke darat, ia tidak bisa menelepon Sumiao jadi langsung datang ke rumahnya mencari gadis itu. Lam Fian keluar dan berkata bahwa Tu Diu tidak ada di sini tetapi NGKY melihat sepatu Tu Diu. Kecuali melihat Tu Diu aman dengan matanya sendiri, dia tidak akan pergi kemanapun. Lam Fian terpaksa berdalih bahwa Tu Diu mengalami ambeien sehingga gelisah. Dia melakukan itu karena tidak ingin NGKY tahu. NGKY mempertanyakan, dia mencium bau mie pedas di tangan Lam Fian padahal yang menjalani suntik filler harus menghindari makanan pedas. Tu Diu yang sakit ambeien juga tidak boleh makan pedas. Di dalam rumah, Tu Diu melihat NGKY membongkar kebohongan Lam Fian, sehingga dia buru-buru berlari ke kamar. Mendengar teriakan melengking, NGKY segera masuk mengunjungi Tu Diu, melihat dia sudah terjatuh di tangga. Sesampainya di rumah sakit, NGKY dengan cemas menasihati Tu Diu banyak hal tetapi dia malah menunjukkan ketidaksenangan, berkata dengan kasar bahwa dia melompat ke kolam karena tidak ingin bertemu dengannya, tetapi dia mengejarnya sampai ke rumah Lam Fian, menyebabkannya harus dirawat di rumah sakit. Mendengar celaan langsung dari mulut orang yang dicintainya membuat dia kecewa dan pergi. Karena tidak datang ke perusahaan, Tran meminta Hang Muit menyerahkan rencana iklan miliknya kepada pemimpin, tanpa disangka Hang Muit mengakuinya sebagai karyanya, dengan percaya diri mempresentasikan di depan para atasan. Tran menunggu sepanjang hari tetapi masih belum melihat rekan kerja mengirim pesan tentang hasil rapat. Melihat filter tiba-tiba meningkat pesat, dia terpincang-pincang berjalan ke kamar mandi, sayangnya terjatuh ke dalam pelukan NGKY. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya selama hampir 30 tahun baru bisa menggendong Tu Diu ke ranjang rumah sakit. Melihat sistem meningkat hingga 92%, dia langsung memintanya keluar untuk membeli teh. Saat NGKY keluar, Tran buru-buru menelepon Lam Fian meminta bantuan tetapi teman itu sedang diinterogasi oleh kakak Tran karena adiknya belum pulang. Tu Diu terpaksa menyamar untuk melarikan diri dari rumah sakit meskipun begitu NGKY tetap mengenalinya karena gelang di tangannya dan luka di kaki. Melihat bayangan kakaknya, Tran juga ikut melarikan diri. NGKY ingin menariknya kembali tetapi hanya berhasil meraih perban di kepala, berputar-putar, akhirnya Tran juga menampakkan wujud aslinya. Dia buru-buru meminta kakaknya membantu mengurus prosedur keluar rumah sakit. NGKY terkejut saat Tran hadir di sini dan terluka sama seperti Tu Diu. Tan He melihat adiknya kesulitan lalu membantu menyelamatkan keadaan. Di mobil Tan He memberi adiknya kesempatan terakhir untuk menceritakan semuanya dengan jelas. Tran tahu kakaknya sangat pintar sehingga dia tidak bisa menyembunyikan selamanya. Di sisi ini NGKY membawakan teh untuk Tu Diu baru tahu dia sudah keluar rumah sakit. Perawat mengatakan Tu Diu meninggalkan komputer yang di atasnya tercetak logo perusahaannya. Setelah mendengar cerita perubahan wajah, Tan He memarahi adiknya terlalu banyak, 180 menit menonton film, dia sudah gila. Tran membuka filter baru menemukan banyak fitur baru. Dia langsung bertransformasi membuat kakaknya terkejut ketakutan. Saat ini NGKY datang menemui Tran. Dia ingat ini adalah komputer yang diberikan perusahaan kepadanya, tetapi mengapa digunakan oleh Tu Diu? Dia harus bertemu dengannya untuk berbicara dengan jelas. NGKY menyerbu masuk rumah Lam Fian, hanya melihat Tan He seperti orang kehilangan akal. Di dalam rumah muncul patung perunggu khusus yang Anda tahu asalnya dari mana. Lam Fian menariknya untuk melihat-lihat rumahnya. Tran memanfaatkan kesempatan berlari ke lantai atas,
sayangnya malah terpeleset jatuh. Dia langsung berubah menjadi sebuah lukisan, tetap menarik perhatian NGKY. Lam Fien terus menariknya pergi. NGKY tahu rumahnya unik tetapi dia tidak punya keinginan untuk melihat-lihat. Berbalik dia terkejut saat tidak melihat patung perunggu dan lukisan itu. Tan Hle berkata bahwa dia sudah membawanya pergi. Akhirnya Tran Tran juga berubah kembali. Dia dengan tenang melangkah turun. Tran Tran mengakui kesalahannya. NGKY tidak menyalahkan, dia juga hanya datang untuk mengingatkan sekaligus menanyakan tentang kondisi kesehatan Tu Diu lalu pergi. Tran Tran dengan gembira memamerkan fitur-fitur baru filter kepada semua orang. Gelang itu bisa menghilang, selain patung perunggu dan lukisan, juga memiliki kemampuan untuk berubah menjadi hewan dan tumbuhan. Mendengar cerita tentang Tu Diu, Tan Hle mendesak adiknya segera memikirkan cara penyelesaian, jika tidak cepat atau lambat akan terbongkar. Tran Tran mendapatkan ide untuk menghilangkan bencana berdasarkan fitur baru filter. Duduk merenung NGKY, terus teringat kata-kata kasar Tu Diu yang menyakitkan hati. Tiba-tiba ada pesan dari dia datang membuat dia menjadi senang. Melihat dia bersikeras menyukai dirinya seperti itu, dia telah mengajaknya bertemu akhir pekan untuk berbicara dengan jelas dan mengucapkan selamat malam membuat dia sangat senang, berpikir bahwa dia masih punya kesempatan untuk mengejarnya. Keesokan paginya di perusahaan, Tran Tran juga menyadari suasana hati NGKY yang gembira. Dia bertanya tentang hobi Tu Diu untuk mempersiapkan kencan yang akan datang. Tran Tran ragu-ragu berkata dia harus mengikuti alur alami. Ketika Tran Tran menemukan Hang Wei telah berlaku curang padanya, dia berubah bentuk menjadi San Gokong untuk menakut-nakuti orang yang berbuat jahat. Akhirnya wanita itu juga ketakutan dan meminta maaf kepada Tran Tran dan mengakui semuanya. Mendengar kata-kata ini, NGKY berpikir apakah dia telah salah paham tentang Tran Tran. Sampai akhir pekan NGKY menunggu Tu Diu di tepi danau. Dia bahkan mengira dia bercanda baru mengajaknya bertemu di tempat terpencil ini. Ketika bingung tetapi dia tetap memanjakannya untuk menyalakan petasan di siang bolong. Tu Diu meminta NGKY memejamkan mata, membayangkan sebuah adegan romantis. Ketika dia membuka mata tiba-tiba melihat laba-laba beracun menempel di rambutnya. Meskipun dia takut dia tetap berusaha sekuat tenaga memukulnya untuk mengusirnya. Hasil ini benar-benar di luar dugaan Tran Tran. Dia bermaksud membiarkan laba-laba beracun menggigit lalu menghilang dari dunia ini. Melihat dia khawatir melindunginya membuatnya sedikit bingung. Sambil melihat pemandangan danau, Tu Diu menemukan ada bintang jatuh di siang hari. Dia diam-diam menggunakan filter agar sebuah bintang menabrak langsung ke arahnya. Tanpa disangka NGKY bereaksi cepat, sempat memeluknya dan berguling ke bawah. Skenario Tran Tran sekali lagi gagal. Tu Diu tidak menyerah, terus berjalan-jalan di tepi danau. Melihat langit tiba-tiba gelap, dia memintanya mengambil foto kenangan. Dia menyuruhnya mundur jauh untuk mendapatkan pemandangan penuh di belakang. Dia berpose sebanyak mungkin untuk menunggu petir menyambar. Akhirnya dia langsung menggunakan filter mengubah dirinya menjadi arang terbakar. NGKY menyaksikan sendiri orang yang dicintainya meninggal, menderita hingga batasnya. Dia belum bisa menerima kenyataan lalu pingsan mengikuti Tu Diu. Dia gemetar takut tidak sengaja melukai orang. Melihat denyut nadinya masih berdetak, dia baru merasa lega. Sesampainya di rumah sakit, dokter mendiagnosis mata NGKY memang lebih sensitif dari orang biasa. Ketika dirangsang berlebihan, otak mengaktifkan mekanisme perlindungan diri sehingga dia pingsan. NGKY baru sadar langsung mencari Tu Diu. Dia berpikir penyakit matanya kambuh sehingga dia berhalusinasi melihatnya tersambar petir. Dia mencegah dirinya sendiri karena Tu Diu sudah tidak ada lagi. NGKY duduk merosot di ranjang merasakan penderitaan. Sangat sulit menemukan orang yang dicintainya seperti itu. Karena atasan dia dan NGKY ingin melayat Tu Diu, Tran Tran terpaksa menciptakan tempat kejadian. Lam Fien juga memberikan kepada kakaknya dan Tran Tran sapu tangan sebagai penutup mata agar mereka bisa berpura-pura berduka. NGKY menundukkan kepala di depan foto mendiang, sakit hati ketika berpikir bahwa itu karena dia meninggalkannya di tempat berbahaya seperti itu. Tran Tran merasa sedikit bersalah karena telah menyakitinya. Di saat ketiga saudara perempuan ini sedang merayakan karena telah berhasil menyelesaikan masalah Tu Diu, di sisi ini NGKY malah datang ke restoran untuk mengenang. Dia sakit hati, berusaha makan makanan kesukaan Tu Diu meskipun dia tidak bisa makan. Karena penyakit mata, dia harus pergi ke rumah sakit untuk pengobatan dan harus mengambil cuti di perusahaan, membuat semua orang terkejut ketika orang yang berdedikasi pada pekerjaan seperti dia malah mengambil cuti. Ini semakin membuat Tran Tran merasa bersalah. Karena merindukan Tu Diu, NGKY meminta tolong atasan CT menemaninya mengumpulkan barang-barang peninggalannya untuk dijadikan kenang-kenangan. Mengetahui masalah ini, Tran Tran bersama dengan Lam Fien khawatir dia akan menemukan sesuatu. NGKY melihat setiap barang peninggalan Tu Diu dan mengingat setiap penampilan dan hobinya.
dia sangat sedih. Karena takut NGKY akan menemukan kebenaran, Tran datang ke rumahnya untuk mengetuk pintu, berpura-pura membawa barang untuk menjenguk, tetapi dia tidak mengundangnya masuk ke rumah, membuat rencana gagal. Kehabisan akal, dia terpaksa berubah menjadi unta dan meminta Lam Fien menelepon memberitahu NGKY bahwa ini adalah hewan peliharaan Tudiu agar dia bisa mengadopsinya. Jadi NGKY mengizinkannya masuk ke rumah, bahkan merawatnya dengan antusias. Tran berjalan-jalan dan akhirnya menemukan target di depan mata. Dia langsung menyerang. Dalam sekejap dia lalai, Tran langsung maju merobek-robek kertas yang ada tulisan tangan Tudiu. Dia terkejut ketika untuk pertama kalinya melihat unta menggunakan dua tangan untuk merobek kertas. Tran menyadari dirinya telah terperangkap lalu kembali berpura-pura menjadi hewan. Meskipun dia marah, tetapi karena itu adalah hewan peliharaan Tudiu, dia terpaksa mengabaikannya. Dia berniat membereskan. Tran terus menghancurkan semua barang peninggalan Tudiu yang dia miliki. Melihat semuanya hancur berantakan membuatnya sangat marah dan mengejar unta. Dia mengira dirinya akan tamat, ternyata dia malah memberinya wortel. Dia tidak suka tetapi terpaksa memakannya agar dia percaya. Karena tidak memiliki pengalaman merawat, dia menelepon atasan CT yang berpengalaman untuk membantu. Tran dengan cepat meminta bantuan Lam Fien. Dengan nama sebagai teman baik, Lam Fien segera bertindak. Meskipun situasinya nyata palsu, tetapi akhirnya berhasil menahan atasan CT. Tran memasuki kamar NGKY. Dia menjelaskan lukisan-lukisan yang dia gambar tentang Tudiu. Dia telah tahu dirinya jatuh hati saat melihat dia berani menyelamatkan anak kecil di depan kematian. Saat itu meskipun belum melihat wajahnya, jantungnya sudah berdebar kencang. Setelah mengetahui penyakit sensitif cahaya NGKY dan juga alasan mengapa dia muntah saat melihat sesuatu yang berkilau sebelumnya, kini dia baru mengerti sehingga Tran merasa sangat bersalah. Mungkin dia benar-benar salah paham tentangnya. Dia menyukai Tudiu bukan karena penampilan luar. Karena lelah, NGKY dengan cepat tertidur. Tran membawanya ke dalam kamar lalu memberitahu Lam Fien bahwa semuanya sudah beres. Lam Fien baru membiarkan atasan CT pergi. Keesokan harinya NGKY baru bangun, menemukan unta menghilang. Dia langsung buru-buru mencari. Mendengar kabar unta itu telah dibawa Tran ke kebun binatang, dia langsung pergi ke sana untuk mengunjunginya. Meskipun Tran memastikan unta di depan matanya adalah yang dia cari, tetapi dia memutuskan itu bukan. Unta yang itu sangat aneh. Karena kaki Lam Fien terluka, jadi dia tinggal di rumah Tran selama 1 hari. Dia dirawat dengan penuh perhatian oleh orang tua Tran. Lam Fien menganggap mereka seperti keluarganya sendiri. Semua hal yang perlu dilakukan Tran juga sudah selesai. Dia juga pulang ke rumah bersama Lam Fien. Karena masih merana, NGKY mengirim pesan perpisahan kepada Tudiu. Feye, semua yang berhubungan dengan Tudiu benar-benar berakhir. Tran merasa ada sedikit keanehan di hati. Dia juga diam-diam berpamitan dengannya sebagai Tudiu. Keesokan paginya bertemu di lift, Tran dengan cepat memulai percakapan dengan NGKY, mengajaknya sarapan tetapi ditolak. Semua orang di perusahaan membuang semua yang berhubungan dengan Tudiu agar NGKY berhenti merindukannya. Kembali, dia bahkan menciptakan produk baru sebelum batas waktu. Dalam keheranan semua orang, Lam Fien pergi melukis mencari inspirasi berkarya. Tanpa sengaja bertemu atasan CT pergi bersama rekan kerja. Lam Fien berhasil mendapatkan simpati darinya. Melihat wajah itu membuat dia yakin sudah jatuh cinta. Baik Tran maupun NGKY sama-sama lembur di perusahaan hingga larut. Melihat NGKY tidak diizinkan mengemudi karena penyakit mata, Tran menawarkan diri untuk mengantarnya pulang, memberinya bonus sudah cukup. Mendengar itu, NGKY pun setuju. Di tengah jalan pulang, dia menyalakan musik akrab yang sering diputar di SMA membuat keduanya teringat masa lalu. Di matanya dulu dia seperti kakak kelas yang sering membuli teman, padahal sebenarnya dia tidak seperti itu. Dia hanya menyaksikan sebagian saja dari kejadian. NGKY tidak sengaja melihat gantungan tas Tran mirip dengan milik Tudiu sehingga dia curiga, tetapi Tran mengatakan mereka menggunakan barang kembar. NGKY kembali teringat tentangnya. Kakaknya adalah seorang pengacara, teman baik kakaknya mengalami masalah sehingga kakaknya meminta Tran berubah menjadi dia untuk menghajar suami yang selingkuh itu. Yang mengejutkan adalah NGKY juga punya urusan datang ke sana. Di perjalanan, NGKY menyaksikan PHNGCN sedang membersihkan noda pada gambar iklan Tudiu sehingga cukup terkesan. Saat duduk menunggu, dia tanpa sengaja menyaksikan momen pemukulan suami yang tercatat dalam sejarah membuat dia senang tetapi juga sedikit takut. Lebih terkejut lagi ketika gadis ini adalah gadis yang tanpa sengaja dia lihat barusan. Ketika menyadari NGKY ada di sini, Tran menghentikan tangan, panik pergi meskipun NGKY menghalangi. Kakaknya hanya menyalahkan Tran ceroboh karena telah memukul orang
dan disaksikan oleh NGKY. Jika pria itu meminta NGKY bersaksi, teman kakaknya bisa kalah di pengadilan. Tran harus berusaha memikirkan cara untuk membungkam NGKY. Di pihak suami PHNGCN telah datang mencari NGKY ingin dia bersaksi. Jika menang di pengadilan, dia akan menjual kontrak kepada NGKY dengan harga yang pantas. Tran mengetahui hal ini menjadi semakin gelisah sehingga dia menggunakan identitas PHNGCN mengajaknya bertemu. NGKY tentu saja dengan cepat setuju. Ketika dia tiba di restoran, dia tanpa sengaja menyaksikan pelayan menumpahkan air, tetapi PHNGCN sama sekali tidak merasa terganggu, membuat dia sedikit bersimpati. Sweater merek Shopee yang dikenakan PHNGCN terlepas benangnya. Dengan suatu kekuatan, benang wol yang tersisa tersangkut pada diri NGKY. Semakin digulung semakin kusut, lagi-lagi adegan berputar-putar, akhirnya melilit NGKY. PHNGCN membungkuk untuk melepaskan kekusutan membuat NGKY merasakan sesuatu yang akrab, jantungnya tanpa sadar kembali berdebar kencang. Gadis di depannya ini dengan gerakan kikuk membuatnya jatuh hati. Keduanya mulai berbincang. Dia memberikan bukti kekerasan suami, ingin dia merahasiakan dia memukul suaminya, tetapi dia tidak bisa melakukan itu, karena kebenaran tetaplah kebenaran. Dia menolak lalu, dengan cepat pergi. Tidak disangka, setelah itu ketika menemui polisi, NGKY telah menceritakan semua kebenaran bahwa meskipun PHNGCN sebelumnya memukul suaminya, tetapi itu karena pria itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Dia menceritakan hal-hal yang tidak perlu diceritakan membuat rencana pria itu gagal, dan sangat marah. Tran mengetahui hal ini juga sedikit bangga padanya. Tidak bisa mendapatkan kontrak dari pihak suami, maka ambil dari pihak istri. NGKY telah mengajak PHNGCN bertemu di laboratorium. Tanle tidak mengizinkan adiknya dekat dengan NGKY, tetapi dengan identitas sebagai PHNGCN, dia malah aktif mendesak. Dia memaksa adiknya untuk pergi, tidak bisa kalah dalam kasus ini. Entah mengapa atasan CT ingin Tran pergi menemui PHNGCN bersama NGKY. Tidak bisa menolak, dia bersama para saudari berusaha mencari cara. Dia sangat khawatir ketika harus berubah menjadi dua orang. Berubah dengan cepat dari satu waktu ke waktu lain, tetapi kedua orang ini memiliki keyakinan untuk menang. Jadi, agar bisa membuat NGKY percaya, dengan alasan sakit perut para saudari berlari bolak-balik untuk bergantian. NGKY sudah memiliki simpati terhadap PHNGCN, jadi ketika mendengar dia mengungkapkan bahwa mereka memiliki ide besar yang bertemu, dia bahkan dihadiahi hadiah berharga olehnya sehingga cukup senang. Setelah selesai berbincang dengan PHNGCN, NGKY dan Tran pun pergi. Melihat kekaguman NGKY pada PHNGCN, dia bertanya satu hal padanya. Saat ini, apakah dia masih mencintai Tudiu? Dia terdiam, menunjukkan ekspresi marah, tidak mau mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Sekembalinya ke rumah, NGKY penuh dengan pikiran. Mungkin dia telah membuat Tran berpikir bahwa dia marah, tetapi sebenarnya saat itu dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Dia kembali diam-diam mengirim pesan melalui nomor lama Tudiu. Dia minta maaf, merasa dirinya seperti anak laki-laki yang jahat ketika memiliki perasaan aneh pada PHNGCN. Saat berada di dekatnya, dia langsung melupakan Tudiu. Sepertinya dia sudah jatuh hati pada PHNGCN. Keesokan paginya di kantor, suasana hati NGKY sama sekali tidak baik. Tran langsung mengenalinya. Dia sengaja membelikan sarapan untuknya, tetapi NGKY menolak. Dia tidak ingin berinteraksi dekat dengan gadis manapun. Karena pihak atasan Kwon Han-fei akan segera menandatangani kontrak penjualan paten kepada orang lain yang merugikan pihak NGKY, dia telah menghubungi PHNGCN. Karena berada di perusahaan, Tran tidak berani bertindak sembarangan dan hanya mengirim pesan bahwa dia sudah tahu tentang masalah ini dan meminta bantuan dari NGKY. Tran berpura-pura tidak sengaja bertemu Kwon Han-fei untuk membocorkan informasi bahwa NGKY akan bertemu mitra kerjanya untuk membicarakan masalah. Jadi mereka berhasil memancing Kwon Han-fei untuk mengikuti NGKY sehingga terlambat menghadiri rapat. Saat itu, Tran bersama kakaknya sedang di lift untuk bersiap bertemu mitra kerja guna mengalahkan pihak atasan Kwon Han-fei. Setelah tahu rencana berhasil NGKY pergi, saat ini atasan Kwon Han-fei baru terkejut buru-buru berlari menemui mitra kerja. Dia tiba di tempat dan melihat mereka sedang senang menyambut satu sama lain. Mendengar kabar kontrak telah dibatalkan, berpikir PHNGCN telah merusak hal baik miliknya membuat dia marah mengejarnya, bahkan berniat menamparnya. Tran ini membalas tetapi melihat ada kamera jadi dia pura-pura mengeluh. Kakaknya pergi melapor ke keamanan. NGKY datang membantu tetapi langsung dipukul olehnya. Untungnya keamanan sudah sempat datang menyeretnya pergi. Tran membawa NGKY keluar untuk melihat lukanya.
dalam momen ini kembali membuat NGKY terpesona. Berkat Lam Vian, pihak produsen setuju untuk bekerja sama dengan atasan CT. Dia karena melihat putrinya senang ketika mendapatkan tanda tangan Lam Vian, meskipun pihak atasan CT membuat produk sesulit apapun dia akan menerimanya. NGKY dan atasan CT pulang bersama di mobil. Ketika atasan CT menyebut PHNGCN, NGKY terlihat canggung, tidak menyembunyikan dan mengatakan bahwa dia memiliki perasaan aneh terhadap PHNGCN. Dia membuatnya bingung. Dia memang pria yang jahat, bertemu siapapun ingin jatuh cinta. Atasan CT berpendapat mungkin itu hanya perasaan sesaat seperti Tudiu. Mendengar atasan CT berkata seperti itu, NGKY juga tidak ingin menghindar. Dia ingin berinteraksi lebih banyak dengan PHNGCN untuk melihat bagaimana sebenarnya perasaannya. Pikir dan langsung lakukan, dia meninggalkan mobil ingin mencari PHNGCN. Baru berniat lembur, Tran menerima pesan dari NGKY. Dia ingin bertemu PHNGCN, jadi meskipun dia sudah menolak karena sibuk lembur, tetapi dia tetap bersikeras datang langsung ke laboratorium untuk bertemu. Bagaimana dia bisa menahannya? Jadi Tran mati-matian berusaha mengayuh sepeda secepat mungkin. Bayangannya melintas melewati NGKY membuat dia sangat penasaran mengapa dia datang ke sini. Bertemu PHNGCN, dia langsung bertanya apakah Tran datang? Dia bilang tidak ada. NGKY membawa makanan sekaligus mengatakan dia ingin bertanya tentang beberapa masalah teknis. Menggantikan PHNGCN, dia bilang lapar ingin makan dulu untuk menghindari masalah profesional. Keduanya sedang makan bersama lalu listrik padam. Ternyata itu karena atasan Kuan Hanfei berbuat ulah ingin menangkap langsung NGKY dan PHNGCN sedang bermesraan dan ambigu. Mengambil kesempatan ini, NGKY langsung menunjukkan bakatnya untuk menarik perhatian gadis. Dia sebentar mengutak-atik sudah bisa membuat bola mini dalam kegembiraan Tran. Dalam sekejap dia lupa bahwa dia adalah dokter PHNG, bahkan lebih pintar darinya dalam trik-trik murahan ini. Saat ini, atasan Kuan Hanfei sudah mendekat ke kamar, baru menyalakan lampu terang. Dia langsung menerobos masuk ke dalam kamar. PHNGCN dengan cepat menyelinap pergi di bawah keheranan 3 orang yang tersisa. Mereka terpaksa merekam klip NGKY sendirian. Mereka melontarkan kata-kata mengejeknya, mengira dia dan PHNGCN diam-diam berkencan. Tran muncul membuat NGKY semakin terkejut. Dia membalas mereka bahwa dia dan NGKY yang berkencan tidak ada hubungannya dengan PHNGCN di sini. Atasan Kuan Hanfei menertawakan Tran yang tidak tahu diri. Dia mengejek kecantikan Tran. Melihat itu, dia mulai merasa minder, tetapi NGKY membelanya, mengatakan dia adalah orang yang rajin, baginya dia sangat cantik. Pria itu lagi-lagi tidak percaya, berpikir mengapa berkencan di laboratorium. Tran langsung menjelaskan bahwa mereka ingin bermain peran. Agar itu menarik, meskipun sedikit malu, NGKY tetap harus bekerja sama. Keduanya mulai berpelukan. Setelah tidak ada lagi yang bisa dikatakan, atasan Kuan Hanfei pun pergi. NGKY dan Tran buru-buru berpisah. Keduanya terlihat malu. Dia mengingatkannya agar tidak membocorkan masalah ini keluar. Keesokan paginya foto mereka tadi malam telah tersebar. Karyawan di perusahaan langsung bergosip. Rekan kerja yang memang membenci Tran langsung berkata kasar dan menuntut dia untuk sadar diri. NGKY datang membela Tran, membuat mereka harus diam. Karena tahu atasan Kuan Hanfei menyebarkan foto adalah untuk melihat apakah mereka benar-benar berpacaran, NGKY harus berpura-pura bahwa dia sedang mengejar Tran. Hingga kasus Fang Jin berakhir untuk meningkatkan kepercayaan. Setiap minggu dia akan memberikan bunga atas nama Xie Tangqi kepada dia, tetapi uangnya tetap dia yang bayar. Karena ada dukungan dari pihak perusahaan, dia juga tidak ragu-ragu, merasa sedang dikejar oleh seorang pria, apalagi yang lebih baik dari itu. Begitulah dia rutin menerima bunga yang membuat semua orang iri. Lin Yuan bekerja sama dengan Su Zhengsheng untuk mencari bukti perselingkuhan Xie Guan. Lin Yuan berpura-pura membuat undian berhadiah menginap di hotel romantis untuk membiarkan Sekretaris Li terpancing. Dia sama sekali tidak curiga dan senang ketika mengira dia beruntung. Bosnya muncul mengetahui tujuan Lin Yuan, tetapi akan tetap membantu secara rahasia agar dia bisa bertindak. Xie Guan sudah tiba di kamar hotel sekretaris dan telah direkam diam-diam oleh Zheng Sheng yang tak terlihat. Para wanita sedang makan dengan semangat ketika mendengar kabar Fang Jin sudah sadar dan Xie Guan sudah sampai di rumah sakit. Situasi mendesak, jadi mereka harus segera ke rumah sakit. Tapi mereka terlambat selangkah. Xie Guan sudah membawa Fang Jin pergi. Mereka mencari kemana-mana. Tangqi melihat pemandangan Fang Jin diseret oleh Xie Guan, mengira ini adalah rencana dia, lalu menelepon dan mengirim pesan, tetapi Zheng Sheng tidak mengangkat. Dia hanya bisa mengejar pria itu lalu menelepon King Lei, kakak perempuannya, dengan cepat mengikuti pelacakan posisi. Sampai di tempat sepi, Xie Guan secara kasar ingin Fang Jin memberikan rencana baru proyek tersebut. Namun bagaimana dia bisa tahu karena masalah ini hanya dibuat oleh Zheng Sheng. Tangqi tiba.
Dia terlihat sangat berbahaya, mengira akan bisa menyelamatkan Fang Jin tetapi malah dipukul jatuh dalam sekejap. Pihak Zheng Zheng sudah sampai di tempat, ingin melapor polisi tetapi tidak ada sinyal, jadi Lin Yuan dan kakak perempuannya mencari sinyal untuk melapor. Sementara Zheng Zheng akan mencari Fang Jin. Tangki bangun berusaha melepaskan ikatan lalu mencari cara untuk keluar dari ruangan. Saat ini, Zheng Zheng setelah berubah menjadi pohon, tabung kardus juga sudah berhasil masuk ke laboratorium. Dia sudah berubah menjadi Fang Jin untuk membuka pintu ruangan. Tangki khawatir tentang dia, sedangkan dia sedang berusaha mencari Xie Guan. Beberapa penjaga datang, Tangki berusaha melindungi dia tetapi hanya membuat dia terhalang. Dia sudah mengalahkan semua mereka, dia terus mengikuti dia, dilindungi oleh dia seperti ini malah membuat hatinya bergetar. Setelah beberapa saat Zheng Zheng berusaha memisahkan diri dari dia untuk mencari Fang Jin. Di sisi ini, Fang Jin masih dipukuli dan diinterogasi oleh Xie Guan. Tiba-tiba listrik padam, Zheng Zheng sudah membawa Fang Jin pergi. Untuk mengalihkan perhatian para penjaga, dia kembali berubah menjadi Fang Jin agar Fang Jin yang asli bisa melarikan diri. Di tengah jalan Fang Jin bertemu Tangki, mengira dia pandai bela diri jadi dia meminta bantuan. Siapa sangka dia malah bersikap malu-malu lalu lari, bahkan bilang tidak kenal dia. Sendirian dia yang ringkih harus melawan penjaga yang tinggi besar dan berotot, mengira akan tamat riwayatnya ternyata Zheng Zheng dalam wujud Fang Jin datang membantu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa tetapi juga tidak terlalu memikirkannya dan pergi bersama dia. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, lalu Zheng Zheng melihat Fang Jin sudah ditahan oleh Xie Guan, sistemnya bermasalah jadi dia tidak bisa berubah. Zheng Zheng bersembunyi. Tangki masuk lalu melihat Xie Guan menahan Fang Jin, mengira ini adalah rencana dia jadi dia tidak melakukan apa-apa. Zheng Zheng yang tidak tahu harus berbuat apa beruntung karena kakak perempuannya bersama polisi datang menangkap mereka. Melihat Fang Jin, Tangki merasa ada sesuatu yang benar-benar aneh. Tangki mengajak bosnya keluar minum, dia tidak tahu dirinya seperti apa lagi, apakah bad boy sejati. Kadang dia merasa sangat menyukai Fang Jin, saat itu dia begitu kuat yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tetapi ketika melihat dia lemah merasa ada sesuatu yang berbeda yang membuat dia tidak menyukai dia lagi. Saat ini Zheng Zheng masih tidak bisa berubah kembali. Pihak para wanita juga menjelaskan kebenaran kepada Fang Jin. Dia berterima kasih kepada semua orang atas bantuan mereka, sebenarnya dia tidak butuh harta apapun dan hanya berharap cepat pergi dari pria bajingan itu. Tetapi bagaimana bisa, dia telah melakukan kejahatan besar, dia harus membayar harganya. Pagi berikutnya sidang perceraian pun diselenggarakan. Kemenangan berada di tangan Fang Jin, dia berpura-pura menyesal ingin menikah lagi. Tentu saja Fang Jin tidak memaafkan, lolos darinya saja dia sudah sangat senang. Lin Yuan bersama Zheng Zheng mengadakan pesta kecil untuk merayakan perceraian Fang Jin. Bosnya datang untuk membahas masalah kontrak, karena Zheng Zheng belum berubah kembali seperti semula, Lin Yuan terpaksa mencari alasan untuk mengalihkan perhatian dia sebelum melihat Fang Jin yang asli. Saat ini bosnya sudah terpesona oleh sosok Lin Yuan. Setelah berdiskusi, Fang Jin setelah beberapa waktu berpikir telah dengan cepat setuju menandatangani kontrak. Tampaknya bos Yo menaruh hati pada kakak perempuan Zheng Zheng. Tangki ingin bertemu Fang Jin untuk membahas pekerjaan tetapi tidak tahu harus atau tidak. Bosnya bertanya apakah dia takut bertemu Fang Jin yang tidak dia sukai. Tetapi pekerjaan tetaplah pekerjaan, tidak boleh membiarkan hal lain mengganggu. Mendengar itu dia segera pergi menemui Fang Jin. Zheng Zheng dan Fang Jin sedang membicarakan rencana baru, keduanya sangat serasi. Tangki sudah tiba di depan pintu jadi Zheng Zheng buru-buru bersembunyi. Masuk dan melihat Fang Jin, dia langsung menyimpulkan bahwa ini adalah versi yang tidak dia sukai tetapi tetap mencoba berinteraksi. Setelah berdiskusi sebentar tentang pekerjaan, dia menemukan pintu lemari menutup dan membuka secara otomatis. Dia langsung datang memeriksa dan terkejut melihat Fang Jin yang lain. Fang Jin asli dengan cerdik berkata itu adalah patung lilin. Tangki merasa itu benar-benar mirip orang sungguhan jadi ingin menyentuh langsung dihentikan oleh Fang Jin. Dia dengan canggung pergi lalu menjatuhkan setumpuk kertas. Dia buru-buru mengambilnya melihat lampu yang dia buat di malam itu, yang terakhir kali dibuang ke tempat sampah. Kenangan kembali datang, Tangki menyadari dia belum melupakan perasaan berdebar itu. Dia masih ingin lebih banyak berinteraksi dengan Fang Jin jadi ingin mengundang dia makan. Fang Jin tidak suka makan urat sapi jadi Zheng Zheng keluar menggantikan. Tangki kembali melihat patung lilin bergerak langsung terkejut. Zheng Zheng buru-buru menjelaskan dia sedang memeriksa. Dia membawa Fang Jin menyimpannya kembali ke lemari lalu langsung mengajak dia pergi makan segera. Dalam perjalanan melihat penampilan Fang Jin, saat ini Tangki kembali merasa suka. Kedua orang itu mengobrol sebentar,
melihat tatapan matanya menatap dia seperti saat bertemu Nona Su. Zheng Zheng yang curiga menyadari sesuatu langsung mencari alasan untuk pergi. Malam itu dia terus merenung memikirkan tatapan mata Tangki itu. Zheng Zheng baru saja hendak bercerita kepada Lin Yuan, dia melihat King Lei bersama Nyonya Fang Jin turun dalam penampilan yang benar-benar baru. Untuk mempersiapkan peluncuran produk baru, King Lei telah dengan cermat menyiapkan hal ini untuk Fang Jin. Semua orang memberikan semangat sepenuhnya. Namun Fang Jin selalu merasa rendah diri tentang penampilan dan kemampuan sosialnya. Dia diam-diam bersembunyi di kamar dan berniat menolak berpartisipasi dalam siaran langsung. Zheng Zheng tampaknya sangat memahami psikologi Fang Jin karena dia sendiri juga seperti itu. Zheng Zheng telah berjuang dengan kakak perempuannya agar Fang Jin memilih sendiri kehidupannya sendiri. Zheng Zheng menemui Fang Jin, dia dengan lembut menghibur. Fang Jin sudah berusaha keras selama 36 tahun terakhir. Kakak adalah seorang dokter. Kakak punya tim sendiri, tidak perlu mengenakan hal-hal asing yang belum pernah digunakan. Kakak sepenuhnya pantas menjadi dirinya sendiri. Berkat dorongan yang cerdik dari Zheng Zheng, Fang Jin mendapatkan kembali semangat dan kepercayaan dirinya. Peluncuran produk berjalan sangat lancar. Fang Jin dengan percaya diri meyakinkan para investor dan pelanggan dengan pengetahuan profesionalnya yang luas. Setelah peluncuran, di bawah bayangan pohon tua, Zheng Zheng tersenyum lega. Saat ini, Tangki melihat dia sedang duduk sendirian jadi dia datang untuk mengobrol. Zheng Zheng dalam penampilan Fang Jin masih berusaha memainkan perannya dengan baik. Tangki bertanya-tanya tentang usulan perubahan dalam peluncuran produk. Zheng Zheng menunjuk ke pelangi di langit. Dunia ini begitu indah karena keragaman, jadi hanya ketika menghargai perbedaan, manusia baru bisa merasakan kehidupan yang menarik. Ada wanita cantik berseri-seri, namun ada orang yang hanya perlu kemeja putih sepatu datar di laboratorium, juga punya keindahan tersendiri. Jadi dia tetap ingin menjadi dirinya sendiri saja. Dalam sekejap Tangki kembali bergetar, dia tidak bisa menahan lagi dan secara resmi menyatakan dia menyukai dia. Lalu dia menatap lurus ke mata Fang Jin. Tidak, seharusnya cinta baru benar. Zheng Zheng terpana terbelalak kaget, buru-buru lari. Beberapa saat kemudian Tangki bertemu lagi dengan Fang Jin yang sedang berjalan bersama King Lei. Dia sama sekali tidak tahu tentang pernyataan cinta barusan, mengira itu adalah pertanyaan tentang pekerjaan jadi dia menjawab sebentar lagi akan menjawab. Hal ini membuat Tangki sangat bingung. Jelas Fang Jin ini bukan Fang Jin yang tadi. Zheng Zheng menceritakan seluruh kejadian kepada semua orang. Fang Jin merasa dirinya dikejar oleh pria muda dan terkejut. Dia berseru bahwa dulu dia punya segalanya tetapi tetap tidak bahagia. Dia tiba-tiba menyadari hal yang paling penting adalah mencintai dan menghargai diri sendiri terlepas dari penampilan apapun atau sedang dalam hubungan apapun. Kegembiraan dan kebahagiaan yang berasal dari dalam adalah hal yang paling bisa diandalkan. Fang Jin juga menduga karena Tangki berinteraksi terutama dengan Zheng Zheng, jadi orang yang dia sukai adalah Zheng Zheng dan bukan dia. Zheng Zheng menolak tetapi semua orang tampaknya setuju. Hanya saja Tangki dengan cepat mengalihkan perasaannya dari Sumiao ke Fang Jin, jadi berharap hubungan ini tidak terlalu dalam. Tangki dalam keadaan mabuk secara bertahap menyadari keberadaan dua Fang Jin, satu orang yang dia cintai, satu orang yang dia sama sekali tidak peduli. Dia bertekad untuk menyelidiki sampai akhir. Keesokan harinya ketika gelang Zheng Zheng selesai ditingkatkan, dia bangun dengan tubuh seorang pria yang keluar dari komik Lin Yuan yang membuat temannya tercengang. Dia bisa berubah kembali menjadi Zheng Zheng dan memiliki fungsi baru tambahan, yaitu cetak 3D anime. Setelah beberapa hari bekerja daring di rumah, karena tidak bisa berubah kembali, Zheng Zheng tiba-tiba menerima ucapan selamat. Karena dia telah berkontribusi besar pada kesuksesan produk baru kali ini. Tepat pada saat ini Tangki mengirim pesan mencari Fang Jin meminta dia menjawab pernyataan cintanya. Terus pura-pura tidak akan menyelesaikan apapun agar Tangki sepenuhnya menyerah pada Fang Jin. Zheng Zheng menyetujui undangan dia. Sampai akhir pekan, Zheng Zheng menggunakan gelang berubah menjadi Quan Sheng Tang, karakter anime yang diciptakan oleh teman baiknya bersama Fang Jin datang ke tempat janji temu. Melihat keduanya intim, Tangki cemburu. Fang Jin dan Quan Sheng Tang membentuk tim, Tangki dan Guzi satu tim. Tangki mengira sudah pasti menang, bahkan berencana mengalah agar tidak kalah memalukan. Namun dengan bakat olahraga alaminya, Zheng Zheng seorang diri menanggung tim juga dengan mudah menang telak. Fang Jin menjadi pemandu sorak sedangkan Tangki terus-menerus dipukul wajahnya, tidak bisa mencetak satu poin pun. Saat istirahat Tangki terlihat sangat tidak rela. Sementara itu Fang Jin dan Quan Sheng Tang masih terus menunjukkan kemesraannya mendalam. Paru-paru Tangki hampir meledak, temannya malah berdiri di samping menyindir. Tangki marah memutuskan untuk bertanding ulang dengan Quan Sheng Tang. Meskipun ada 4 orang di lapangan tetapi sebenarnya hanyalah pertandingan 1 lawan 1 antara dua pria.
Hasilnya Tangki tetap kalah telak di hadapan ahli olahraga Zheng Zheng. Setelah pertandingan, Fang Jin memperkenalkan Quan Shengtang yang juga seorang dokter yang fasih dalam 4 bahasa. Tentu saja dengan kemampuan curang banyak alat pendukung, ini hanyalah masalah kecil bagi Zheng Zheng. Dia menyapa bergantian dengan 4 bahasa untuk menunjukkan. Karena ingin Tangki menyerah sepenuhnya, mereka memutuskan untuk memberikan pukulan pamungkas, menyatakan Quan Shengtang adalah pacarnya. Tak disangka Tangki tidak hanya tidak patah semangat tetapi juga membalas dengan penuh tantangan, kalian berdua tidak cocok, dia lebih mengerti Fang Jin daripada siapapun. Zheng Zheng merasa sangat konyol, pria genit seperti dia masih menuntut untuk mengerti Fang Jin lebih dari pacar orang. Fang Jin buru-buru menengahi tetapi malah membuat suasana semakin tegang. Tangki menegaskan dia tidak menyukai dia yang membuat semua orang terkejut melihat satu sama lain. Ketika pergi berganti pakaian, Zheng Zheng mengikuti kebiasaan masuk ke ruang ganti wanita langsung dipanggil oleh Tangki. Zheng Zheng memerah malu masuk ke ruang ganti pria. Ketika melihat Tangki hendak melepas pakaian, dia panik, terpaksa mencari alasan ingin pergi ke toilet untuk diam-diam kabur. Setelah itu Tangki mengajak bertemu Fang Jin secara pribadi. Kali ini dia tetap Zheng Zheng yang berpura-pura. Mendengar suara jantungnya berdebar kencang, Tangki tahu ini adalah versi Fang Jin yang dia sukai. Dia kembali menegaskan dia menyukai Fang Jin yang membuat Zheng Zheng bingung. Tangki setelah mendengar pakar konsultasi, menafsirkan bahwa adanya 2 Fang Jin karena dia menderita gangguan kepribadian ganda. Dia menggenggam tangan, dia berjanji akan bersama dia melewatinya. 4 wanita berkumpul mencari cara mengatasi. Lin Yuan teringat pada sebuah film serupa. Zheng Zheng mendapat ide bagaimana kalau membiarkan pengobatan membunuh kepribadian Fang Jin yang dia ubah menjadi. Keesokan harinya, Zheng Zheng mengajak bertemu Tangki. Dia bilang Fang Jin yang dia sukai ada untuk melindungi dia ketika dianiaya oleh suaminya. Sekarang dia tidak butuh itu lagi, jadi setelah pengobatan terakhir ini, dia akan menghilang barulah sembuh sepenuhnya. Tangki baru saja kehilangan Su Miao, kini hampir kehilangan Fang Jin juga. Dia memohon sebelum dia menghilang mari bersama dia melihat pelangi sekali lagi, tetapi bahkan ketika hujan pun belum tentu ada pelangi untuk mereka lihat. Tangki mengucapkan kata-kata jujur yang sangat menyentuh. Zheng Zheng melihat lengan dia melakukan sulap dengan tertegun, tak disangka barusan dia mengajak dia berjalan di tangga pelangi ini yang membuatnya sangat terharu. Tangki buru-buru memeluk dia erat-erat, yang membuat keduanya sakit hati. Namun Zheng Zheng tetap bersikeras pergi. Melihat bayangan dia semakin menjauh membuat hati dia seakan meledak. Zheng Zheng terus-menerus menggunakan gelang mengubah identitas yang membuat Tangki berkali-kali mencintai dia lalu berkali-kali kehilangan orang yang dia cintai. Hal inilah yang membuat kondisi penyakit Tangki menjadi lebih parah. Ketika sedang menyeberang jalan, Tangki tiba-tiba menyadari matanya bermasalah. Di depan matanya, semuanya kehilangan warna, hanya tersisa 2 warna hitam dan putih. Dia bingung berdiri di tengah jalan. Saat ini Zheng Zheng muncul menarik dia ke trotoar. Dia memarahi dia habis-habisan karena mengira dia berniat bunuh diri karena kehilangan Fang Jin. Melihat dia kembali tenang, dia baru pergi. Tangki menelepon Guzi tetapi tidak ada yang mengangkat. Tak lama kemudian hujan turun. Tangki tidak bisa melihat lampu lalu lintas dengan jelas, hanya tahu mengikuti kerumunan di sekitar. Tak disangka dia hampir ditabrak mobil. Untungnya Zheng Zheng muncul tepat waktu. Tetapi mengapa di dunianya hanya Zheng Zheng yang berwarna? Mereka berdua berjalan bersama di jalan. Tangki tidak memperhatikan penutup saluran di depan belum tertutup. Zheng Zheng buru-buru menarik dia. Dia membereskan penutup saluran lalu bahkan menampung air hujan untuk mencuci tangan. Tingkah laku ini menyebabkan Tangki banyak simpati. Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Tangki. Tiba-tiba Tangki mengundang Zheng Zheng masuk rumah bermain yang membuatnya terkejut. Dulu meskipun dia merayu bagaimanapun dia tetap tidak mengizinkan. Kalimat ini membuat Zheng Zheng membayangkan sebuah skenario yang sangat dramatis, tetapi Tangki hanya ingin dia mengeringkan rambut dan pakaian. Masuk rumah, Tangki memilih lama juga akhirnya memilihkan 1 set pakaian untuk Zheng Zheng. Dia terkejut ketika melihat dia sangat akrab dengan rumahnya seolah pernah tinggal. Saat berganti pakaian, Zheng Zheng mulai curiga mata Tangki bermasalah. Di sisi ini, Tangki sudah cepat menyiapkan makan malam sederhana. Zheng Zheng berniat memeriksa matanya tetapi Tangki malah bisa melihat noda di pakaian dia, jadi dia tidak curiga lagi. Kenyataannya saat ini di mata Tangki, hanya benda yang disentuh Zheng Zheng yang berwarna. Setelah makan malam pakaian Zheng Zheng sudah kering tetapi dia menyadari dia datang bulan mengotori pakaian Tangki ditambah dengan terkena hujan sebelumnya. Perut
perutnya mulai sakit. Dia langsung menelepon Lin Yuan untuk menjemput. Namun mobil Lin Yuan kehabisan bensin, jadi terpaksa menumpang Guzi ke rumah Tangki. Melihat Zheng Zheng tidak enak badan, Tangki ingin membantu. Tangki seolah tidak melihat masalah Zheng Zheng datang bulan yang membuatnya terkejut. Setelah mengantar kedua orang itu pulang, Tangki berterus terang kepada Guzi tentang kondisi matanya. Keduanya tidak mengerti mengapa hanya Zheng Zheng yang berwarna. Keesokan harinya Tangki pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan tetapi mata dan kornea sama sekali tidak ada masalah. Dokter menyimpulkan ini adalah penyakit psikologis dan menyarankan dia untuk menemui psikolog. Tangki bertemu lagi dengan orang tua, teman dekat bahkan mitra penting dalam pekerjaan tetapi semuanya berwarna hitam dan putih. Dia benar-benar tidak mengerti. Tepat ketika dia sedang pusing karena masalah ini, di depan matanya tiba-tiba muncul satu orang lagi yang berwarna yaitu pacar Fang Jin, Quan Sheng Tang. Tak disangka yang dia lihat selanjutnya adalah Quan Sheng Tang membawa bunga untuk Lin Yuan. Ternyata Lin Yuan mengumpulkan teman-teman, ada anak kecil yang suka pamer jadi dia meminta Zheng Zheng berubah wujud menjadi teman masa kecil untuk membuat dia cemburu. Semua orang memuji Quan Sheng Tang belum habis bicara sudah melihat mantan bosnya datang menyela. Pria itu menyatakan bahwa dia sedang mengejar Lin Yuan yang membuat semua orang semakin kagum. Lin Yuan sangat terkejut. Zheng Zheng yang sedang senang untuk teman baiknya terkejut ketika melihat Tangki masuk ingin berbicara pribadi dengan dia. Dia buru-buru menjelaskan dia hanya berakting dengan Lin Yuan dan sama sekali tidak mengkhianati Fang Jin. Tangki melihat dengan saksama, merasa di dunia ini hanya Zheng Zheng dan Sheng Tang yang berwarna tetapi mereka tidak memiliki hubungan dekat satu sama lain. Dia ingin mencari tahu segalanya jadi ingin mengajak bertemu Zheng Zheng dan Sheng Tang. Dia menelepon Zheng Zheng tetapi tak disangka telepon Sheng Tang juga berdering tetapi Tangki sama sekali tidak curiga bahkan bertanya apakah Fang Jin yang menelepon. Berakting harus total jadi Zheng Zheng pura-pura seperti sedang berbicara di telepon dengan Fang Jin bahkan berseru dia sangat merindukan dia yang membuat Tangki sedikit sakit hati. Sering menelepon tetapi Zheng Zheng tidak mengangkat, Tangki mengira dia sedang sibuk jadi dia biarkan saja. Malam harinya Tangki sedih jadi dia minum arak, Bos Gu menahan karena kondisi matanya sedang tidak baik. Dia curhat bahwa dia sangat ingin mengatakan kata merindukan Fang Jin seperti Sheng Tang tetapi sudah tidak punya kesempatan lagi. Bos Gu sedang sakit hati karena cinta bertepuk sebelah tangan dengan Lin Yuan. Di pihak Zheng Zheng dan Lin Yuan juga tidak lebih baik. Mereka juga sibuk berpikir, Zheng Zheng takut Tangki mengetahui sesuatu dan Lin Yuan terus memikirkan perkataan Bos Gu. Zheng Zheng menelepon Tangki untuk bertanya, dia sedang mabuk jadi Bos Gu yang mengangkat. Zheng Zheng hanya bisa bertanya kabar sebentar lalu sudah. Lin Yuan juga sekalian bilang kepada Bos Gu bahwa mereka akan selalu menjadi teman baik. Setelah rapat selesai Tangki menunggu di luar Zheng Zheng, dia muncul seperti mewarnai lukisan hitam putih dia. Dia berusaha melihat dia dari atas ke bawah untuk melihat apakah ada petunjuk tetapi tidak menemukan apa-apa. Bos Gu menyarankan dia untuk lebih banyak berinteraksi dengan Zheng Zheng. Bos Xiao canggung ketika mengetahui Tangki buta warna. Dia menyembunyikan tidak membiarkan siapapun tahu masalah ini karena itu bisa memengaruhi perusahaan kosmetik seperti mereka. Pria itu pasti akan berusaha mencari dokter terbaik untuk mengobati dia. Sesuai perkataan Bos Gu, Tangki setelah jam pulang kerja pura-pura ingin Zheng Zheng pulang bersama. Tetapi merasa tidak perlu jadi dia ingin pulang sendiri dengan kereta bawah tanah. Tidak bisa berinteraksi dengan Zheng Zheng dengan cara ini, jadi Tangki meninggalkan Bos Gu untuk mengejar Zheng Zheng. Di kereta bawah tanah dia berdiri sangat dekat dengan Zheng Zheng yang membuatnya tidak nyaman. Semua orang berdesakan membuat dia jatuh ke arah Zheng Zheng menyentuh dia. Tiba-tiba dia dan segala sesuatu di sekitar kembali berwarna. Ketika dia didorong oleh dia, semuanya kembali seperti semula. Untuk memastikan sekali lagi, Tangki dengan berani menggenggam tangan dia, tetapi dia hanya melihat. Namun Zheng Zheng kesal dengan tingkah laku dia langsung menggunakan kekerasan ingin mematahkan tangan dia. Ketika tahu Tangki sedang bereksperimen, Zheng Zheng terlihat lebih tidak senang. Dia bahkan membeli plester tempel untuk membantu dia, sambil menempel dia bahkan berkata karena dirinya adalah ahli bela diri, jika ingin melakukan apapun kepadanya harus memberitahu dulu. Tangki tiba-tiba teringat masa lalu dan gemetar. Zheng Zheng malah mengira dia kedinginan, entah memakaikan syal, entah memberinya air hangat. Tiba-tiba Tangki melihat Zheng Zheng berubah menjadi Fang Jin yang membuatnya tertawa bodoh. Zheng Zheng tidak mengerti mengapa dia terus memikirkan dia. Tangki kembali dalam keadaan lelah, mendengar Bos Gu bertanya dia juga bercerita tentang berinteraksi intim dengan Zheng Zheng barulah semuanya berwarna tetapi cara ini terlalu sulit karena baru menggenggam tangan dia sudah menyerang. Jika dia memeluk pasti cepat menemui ajal. Bos Gu punya ide baru, jika tidak bisa menyentuh Zheng Zheng maka ada Sheng Tang,
dia langsung menelepon Lin Yuan. Keesokan paginya kelompok Sheng Zheng mengumumkan ide tentang produk baru, menggabungkan modern dan klasik. Dengan begitu menarik lebih banyak target pelanggan berkat saran dari Bos Gu. Selain itu dia telah menarik Lin Yuan untuk kerja sama kali ini. Bos Gu, Lin Yuan baru tahu di dalamnya ada permintaan Sheng Tang datang ke rapat luar ruangan. Hal ini membuat Lin Yuan bingung. Hari itu, Lin Yuan dan Zheng Zheng ditempatkan bersama sedangkan Sheng Tang bersama Tang Qi. Lin Yuan takut Zheng Zheng canggung ingin membatalkan kontrak tetapi tampaknya Zheng Zheng sudah punya rencana. Dia bahkan dengan percaya diri berkata semuanya akan baik-baik saja. Sampai malam Zheng Zheng berubah menjadi Sheng Tang untuk masuk ke kamar Tang Qi. Dia dengan hati-hati mengetuk pintu dulu tetapi tidak ada yang menjawab, mengira dia tidak ada di kamar. Siapa sangka dia keluar dari kamar mandi yang membuatnya terkejut. Tetapi kamar tidak menyalakan lampu gelap gulita tetapi Tang Qi bisa bergerak bolak-balik dengan mudah. Yang dia sendiri tampaknya juga tidak tahu lampu belum menyala yang membuatnya bingung. Zheng Zheng mencari tahu di internet tentang penyakit buta warna merasa cukup mirip Tang Qi. Untuk memastikan, dia mengajak Tang Qi makan buah dan menyadari bahwa dia hanya bisa melihat warna ketika dia pegang sedangkan ditaruh di tengah sama sekali tidak terlihat. Karena ini memeriksa penglihatan dia, malam ini Zheng Zheng akan berada di kamar Tang Qi. Dia memberitahu Lin Yuan. Lin Yuan sedih karena tidak ada siapa-siapa di sampingnya, jadi dia diam-diam berjalan-jalan. Bosnya mendatangi dia, Lin Yuan bertanya asal-asalan tentang kondisi Bos Tang. Bosnya berpikir dia dan Zheng Zheng sudah tahu masalahnya jadi bilang bahwa kondisi mata Tang Qi sangat buruk. Tak disangka rahasia ini telah didengar oleh Su Yu, dia langsung membocorkannya kepada direktur pihak lawan. Sheng Tang kembali ke kamar, Tang Qi terus menatap dia yang membuatnya terkejut, merasa dia punya masalah sulit dikatakan jadi dia mengambil air menawarkan kepada saudara itu, bahkan bilang kalau ada urusan minta bantuan katakan saja kepadanya. Kini melihat Sheng Tang dia terus melihat bayangan wanita yang dia temui secara kebetulan sebelumnya. Setelah itu Nona Su dan juga Fang Jin. Melihat situasinya makin memburuk, Deraj berpikir dia harus segera menemui dokter. Pagi-pagi sekali Trisha kembali ke kamar Leena. Leena juga memberitahu Trisha bahwa masalah mata Deraj bersifat psikologis. Merasa ada yang tidak beres, dia pergi ke ruang ganti untuk diam-diam membantunya karena tidak ingin menarik perhatian khusus. Dia membuat catatan warna untuk semua pakaian di sana. Ketika semua orang datang untuk mengambil pakaian mereka, semua orang memuji antusiasme Trisha, begitu juga Deraj. Tiba-tiba seseorang dari pihak lawan datang dan ingin Deraj membuat lipstik agar mereka bisa belajar. Sebenarnya mereka ingin membongkarnya untuk menghindari kecurigaan. Deraj setuju. Deraj memanggil Vishaal untuk meminta bantuan tetapi Vishaal sedang sibuk karena Chi ingin menemui Trisha. Saat ini Trisha dan Leena sama-sama terkejut apa yang harus mereka lakukan. Deraj ditekan oleh pihak lawan, gadis itu ingin dia memilih warna lipstik dan lain-lain yang cocok untuknya. Chi berusaha keras mencari alasan agar Deraj tidak harus terlibat tetapi pihak mereka ingin bertindak cepat dan langsung mengumumkan kepada semua orang bahwa Deraj buta warna, menyebabkan banyak orang di sekitar meminta Deraj membuktikan sebaliknya, kalau tidak mereka akan berhenti menggunakan produknya. Deraj cukup bingung dan penyelamatnya pun tiba. Trisha membawa set riasan yang baru diluncurkan oleh perusahaan, perlahan berjalan ke arahnya, ingin dia merias wajahnya. Deraj dengan senang hati setuju. Dia dengan percaya diri menganalisis produk, merias wajah Trisha dengan cantik memukau membuat semua orang di sekitar terkesan dan semakin yakin dengan kualitas produknya. Pihak perusahaan lawan marah karena rencana baik mereka telah gagal. Deraj memandang ke arah Trisha dan berbisik cantik yang membuatnya terkejut sekaligus malu. Setelah itu Deraj berbicara dengan Trisha. Dia menjelaskan kondisi matanya kepadanya. Hanya dia dan Vishaal yang dapat membantunya melihat warna. Mengetahui kebutaan warna Deraj berhubungan dengannya, Trisha bertanya cara untuk membantunya menyembuhkan matanya. Setelah lama menolak, Deraj mengatakan tentang kontak intim. Trisha memahami masalahnya dan segera menariknya ke tempat sepi, memeluknya untuk membantunya memulihkan penglihatannya, tetapi begitu dia melepaskan, dia tidak melihat apa-apa lagi. Menyadari bahwa semakin intim tingkatnya akan semakin membantunya. Sebelum melakukan tindakan ini Trisha meminta maaf terlebih dahulu. Dia mendekat dan mencium pipinya. Deraj terkejut dan berdiri terpaku. Dunia di sekitarnya kembali berwarna. Dia tersadar kembali ketika Trisha memanggilnya. Dia menyadari kini matanya telah sembuh. Melihat masalahnya terselesaikan dengan lancar, Trisha buru-buru pergi. Deraj mengejarnya tetapi kehilangan jejak. Di sisi Leena, dia berusaha menahan Chi. Dia terus bertingkah manja yang membuat Chi cukup senang lalu menawarkan jika dia ingin dia tetap di sisinya. Jadilah pacarnya. Leena bingung belum tahu harus menjawab apa. Saat itu Vishaal datang tepat waktu menyelamatkannya.
Setengah jam lagi pertunjukan dimulai, Chi datang ke kamar Vishal untuk mendesaknya. Untungnya Trisha sudah menyiapkan rekaman suara sebelumnya, nyaris ketahuan. Dheeraj melihat Trisha masuk ke kamar Vishal dan merasa sedikit curiga. Pertunjukan yang dinanti-nantikan telah dimulai, Chi dan Dheeraj berlomba-lomba membanggakan dua gadis mereka. Kadang Vishal yang muncul, kadang Trisha, mereka seperti bergantian, tidak pernah muncul bersamaannya membuat Dheeraj semakin curiga. Dia meminta bantuan dua Chi lainnya untuk mencari tahu kebenarannya. Produk yang diluncurkan Trisha berhasil masuk ke daftar top yang mengesankan membuat semua orang senang. Chi bertemu dan bertanya pada Trisha di mana Vishal. Dia terpaksa berbohong bahwa dia sudah pulang untuk istirahat. Sementara itu, Dheeraj sudah kembali ke kamar untuk memeriksa tetapi tidak menemukan Vishal. Chi mengantar Laena pulang juga menyelidiki dan tidak menemukan Vishal dimanapun. Menyadari keanehan itu, Laena segera menelepon Trisha untuk memberitahunya. Sekarang dia menyadari Dheeraj curiga dan segera kembali. Tetapi Dheeraj sudah menunggu, dia mencegatnya, ingin dia menjelaskan tentang kasus ini. Dia dan Vishal seolah-olah menggunakan tubuh yang sama. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, satu-satunya cara adalah membiarkan Dheeraj bertemu mereka berdua pada saat yang sama. Trisha pun setuju. Dia pura-pura menelepon menanyakan di mana Vishal lalu mengantar Dheeraj ke sana. Sesampainya di lantai atas, Dheeraj tiba-tiba mendengar Vishal di kamar seberang bersuara meminta Dheeraj menunggunya sebentar karena sedang makan, yang membuat Dheeraj terkejut. Dia berbalik dan melihat Trisha masih berjalan di belakangnya. Kelelahan, hentikan. Dheeraj buru-buru menggendongnya kembali ke kamar. Laena dengan cepat memberikan jus jeruk dan kue kepada Trisha sambil menyalahkan Dheeraj karena mengeksploitasi tenaga Trisha. Melihat itu, Dheeraj menyuruh Trisha istirahat dan tidak perlu menemui Vishal lagi. Begitu Dheeraj pergi, baik Laena maupun Trisha sama-sama menghela napas lega. Ternyata ini adalah kerja sama mereka. Trisha sekarang harus cepat-cepat mengurus Vishal sebelum kebenaran terbongkar. Dia berubah menjadi Vishal, berpura-pura kembali ke kamar untuk merapikan barang-barang dan mengucapkan selamat tinggal pada Dheeraj. Dheeraj mencium bau jus jeruk di aroma Vishal. Sungguh kebetulan Trisha juga baru saja meminumnya. Dheeraj sangat bingung. Vishal dengan cepat kembali ke kamar Laena. Trisha menghela napas lega karena bebannya sudah lepas. Dia dengan senang hati bersiap untuk kembali ke wujudnya tetapi oh tidak, sistem sedang dalam pemeliharaan lagi. Melihat situasinya tidak baik, Laena menyarankan agar dia segera kembali. Trisha memberikan dokumen kepada Laena untuk dikirimkan kepada rekan kerjanya. Laena memberikan kunci agar Trisha bisa mengemudi pulang sendiri. Tak disangka Dheeraj telah menghadang mobil sehingga Trisha terpaksa memberinya tumpangan pulang bersama. Saat itu, hujan badai dan petir hebat karena khawatir Laena menelepon Trisha. Takut rahasianya terbongkar, Trisha mengingatkan bahwa Dheeraj sedang ikut, jadi Laena mengubah perkataannya. Selanjutnya rekan kerja wanitanya menelepon berulang kali untuk meminta Trisha mengantar dokumen. Dia harus mematikan telepon terus-menerus. Sebagai pengganti Dheeraj menjawab telepon sebagai Vishal. Wanita itu bertanya-tanya mengapa telepon Trisha dijawab oleh Chi Dheeraj, jadi dia menelepon sekali lagi dan Vishal menjawab memintanya menelepon Laena yang semakin membingungkan wanita itu. Laena mengantarkan dokumen, saat itu Chi juga datang menanyakan Trisha. Untuk menyembunyikan Laena kembali bermanja-manja meminta Chi mengantarnya pulang. Chi tentu saja dengan senang hati langsung setuju. Di sisi Dheeraj, di luar petir menyambar hebat menyebabkan wajah Trisha berubah. Kadang menjadi Vishal, kadang Trisha. Dheeraj melihat pemandangan ini dan terkejut, untungnya dia sempat mengerem dan menepi untuk menghindari kecelakaan. Melihat situasinya tidak baik, Trisha juga berpura-pura melihat wajah Dheeraj juga berubah menjadi Chi. Kedua orang itu saling menakuti. Melihat Vishal juga melihat hal yang sama. Dheeraj berpikir dia mengalami halusinasi dan menyerah. Keesokan harinya setibanya di kantor Dheeraj merasa aneh karena Trisha terus mengambil cuti. Dia ingin menyelidiki semuanya. Pertama dia menemukan Trisha dan Vishal menggunakan telepon yang sama, tetapi setelah itu rekan kerja wanita mengatakan bahwa kemarin Trisha bilang dia meminjamkan teleponnya kepada Vishal. Dheeraj masih curiga, meskipun kemarin dia melihat Vishal dengan mata kepalanya sendiri saat sedang di samping Trisha. Dia berpikir itu tidak nyata, mungkin hanya cermin yang memantulkan. Untuk memverifikasi, Dheeraj datang langsung ke rumah Trisha untuk mencarinya. Kakak Trisha menariknya untuk mengulur waktu bagi adiknya. Hampir saja Dheeraj memaksa kakak perempuannya mengatakan kebenaran tetapi untungnya Trisha sudah datang. Berikutnya adalah kemunculan Vishal yang sedang demam. Melihat kedua orang itu tepat di depan matanya membuat Dheeraj tidak bisa percaya. Tiba-tiba Vishal mengatakan dia baru saja menerima pemberitahuan bahwa dia memenangkan lotre yang membuatnya sangat gembira lalu mengalami serangan jantung. Trisha segera menelepon ambulans. Dheeraj khawatir tetapi tidak bisa ikut. Dia pulang sebentar lalu menerima pesan dari Trisha bahwa Vishal telah meninggal. Dia sedih
merenungkan bahwa semua yang terjadi adalah karena dirinya. Ternyata ini adalah rencananya. Ternyata ini adalah rencana Trisha. Ambulans adalah properti yang dikemudikan oleh kakak Trisha, Sarah, dan Vishal adalah Laena. Sebelumnya setelah menerima informasi bahwa Dheeraj telah datang ke rumah, Trisha bingung harus berbuat apa, tetapi untungnya gelang itu telah berhasil ditingkatkan dan ditambahkan efek proyeksi. Jadi dia bisa mengubah orang lain menjadi orang yang dia inginkan, hanya saja suaranya tidak bisa diubah dan itu hanya efektif dalam radius 5 meter. Laena menggunakan alat pengubah suara untuk membuat suaranya berbeda. Darah tadi juga palsu. Sarah menyalahkan kedua adiknya yang terlalu nekat. Jika terus seperti ini akan ketahuan oleh Dheeraj. Di sisi Dheeraj, dia menyadari darah yang dimuntahkan Vishal yang menempel di bajunya palsu. Oleh karena itu, dia dan Chi pergi bersama untuk mencari kebenaran. Dia menelepon Farah tetapi dia sedang dalam perjalanan bisnis, baru akan kembali dalam waktu sekitar 2 minggu. Melihat jadwal seperti itu, dia yakin Farah tidak tahu tentang kematian Vishal. Mereka melanjutkan ke kantor polisi untuk mencari informasi Vishal apakah itu nyata atau tidak, dan informasinya sama sekali tidak ada di dunia ini. Akhirnya Dheeraj menelepon Trisha untuk membicarakan tentang mengunjungi pemakaman Vishal. Trisha mencari segala alasan untuk menolak. Ketika ditanya tentang keluarga Vishal, dia keceplosan bahwa Vishal hanya punya nenek. Karena itu Dheeraj memutuskan besok akan menemui nenek itu. Sesampainya di sana Dheeraj menyelidiki apakah semua yang ada di sekitar adalah properti atau bukan, dan dia tidak tahu apakah nenek di depannya sedang berakting. Chi ada di bawah untuk bertanya kepada tetangga di sekitar dan mengetahui bahwa apartemen yang dikunjungi Dheeraj adalah tempat tinggal nenek Trisha. Sungguh, dia bila matanya tidak bisa melihat lagi, jadi nenek itu segera membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan nyaris saja Dheeraj terjatuh, nenek itu dengan cepat menopangnya terlihat sangat kuat. Sesampainya di rumah sakit dokter mengatakan bahwa kondisi matanya normal, masalahnya terletak pada psikologi Dheeraj sendiri. Lalu Dheeraj mengatakan kepergian temannya tepat di depan matanya yang membuatnya jadi begini. Nenek itu mengantar Dheeraj kembali ke rumah, sangat hafal posisi-posisi yang membuat Dheeraj terkejut. Tidak hafal baru aneh karena nenek itu adalah Trisha yang menyamar. Padahal sebenarnya Dheeraj hanya berpura-pura buta. Dia meminta Chi mengantar nenek itu kembali. Dheeraj menelepon Trisha terus-menerus, dia merasa canggung dan mematikan telepon. Tetapi takut matanya tidak bisa melihat dan terjadi sesuatu, jadi dia meminta Chi untuk bertanya kabar. Dheeraj mulai menghubungkan seluruh kejadian. Chi mengantar nenek Vishal pulang dan berpapasan dengan Laena yang sedang berjalan bersama nenek Trisha yang membuat Laena dan Trisha sangat ketakutan. Laena cepat-cepat mencari alasan untuk pergi. Setelah naik ke kamar, Trisha langsung menelepon Dheeraj. Dia memberitahukan bahwa matanya tidak bisa melihat. Trisha berpura-pura terkejut seolah tidak tahu apa-apa dan dengan antusias menawarkan jika dia butuh sesuatu dia akan membantu. Dheeraj balik bertanya mengapa Trisha begitu baik padanya yang membuat dia mati gaya dan menjawab sambil lalu bahwa Dheeraj adalah teman sekolah dan juga atasannya. Namun Dheeraj bersikap dingin, sepertinya dia sudah mengerti sesuatu. Chi kemudian mendatangi tempat Laena. Nenek Trisha menjodohkan dan menggoda yang membuat mereka berdua malu. Sebelum Laena naik ke rumah, Chi memberanikan diri untuk menyatakan cintanya padanya. Tak disangka Laena menerimanya yang membuatnya senang memeluknya. Pagi berikutnya semua orang di kantor heboh tentang Dheeraj yang mengambil cuti. Mereka heboh dengan rumor tentang matanya. Trisha juga sangat khawatir. Ketika dia menerima telepon darinya, dia langsung menanyakan kabar. Dia bilang dokter menyuruhnya untuk sering berinteraksi dengannya dan juga nenek Vishal karena mereka adalah orang yang dia temui sebelum penglihatannya berubah. Karena lebih buruk, Trisha terpaksa setuju membantunya. Keesokan harinya ketika melihat Trisha datang, dia langsung pura-pura buta. Suara nenek Vishal kali ini juga berbeda dari sebelumnya karena dia sedang diperankan oleh Laena. Dheeraj ingin mereka memperagakan kembali adegan kematian Vishal hari sebelumnya. Ceritanya harus sesuai setiap adegan, termasuk jarak. Nyaris saja Laena ketahuan karena berdiri terlalu jauh dari Trisha. Dia berpura-pura sangat menyesal, mungkin dialah penyebab kematian Vishal. Trisha panik pergi mengambil air, dan tentu saja ketika Trisha berjalan menjauh, Laena berubah. Dheeraj menyaksikannya dan sangat marah, dia langsung mengusir Trisha keluar. Trisha khawatir berpikir itu karena suasana hatinya yang buruk sehingga tertekan. Dia bingung apakah harus memberitahunya kebenaran agar dia stabil atau tidak. Laena takut jika mengatakan kebenaran dia akan lebih terkejut karena semua orang yang dia sayangi tidak ada. Chi setelah mendengar Laena menelepon segera pergi ke rumah Dheeraj. Dheeraj kini baru menerima kenyataan bahwa Trisha bisa berubah wujud dari satu orang ke orang lain. Dia sangat menyalahkannya karena telah menipunya berulang kali. Tetapi Chi menasihati Dheeraj
untuk berpikir dari sudut lain bahwa orang yang dia sayangi tidak mati adalah hal terbaik di dunia. Setelah berbicara dia keluar mengajak Lena pergi duluan. Dheeraj keluar, dia masih terus berpura-pura buta. Trisha diam-diam berada di dekatnya memastikan keselamatannya. Ada dua orang yang terus mengikuti Dheeraj, melakukan segala cara untuk merekam tetapi hasilnya selalu digagalkan oleh Trisha. Setiap kali dia bertindak, Dheeraj mengingat setiap kali Trisha membantunya. Kedua orang itu masih tidak menyerah agar mereka tidak kehilangan jejak. Trisha telah mengubah dia dan Dheeraj menjadi sepasang nenek dan cucu. Melihat dirinya dalam wujud anak laki-laki membuat Dheeraj cukup terkejut. Setelah itu dia lebih terkejut lagi ketika Trisha berubah menjadi Sarah lalu pergi. Sementara dia sendiri juga kembali ke wujud aslinya. Sarah sedang berkelahi dengan mereka, Dheeraj juga membuat salah satu dari mereka tersandung. Polisi yang dipanggil Dheeraj juga datang tepat waktu untuk menangkap mereka. Dheeraj membuka kacamatanya menyapa Sarah, lama tidak bertemu yang membuat Trisha terkejut sekaligus senang karena matanya sudah sembuh. Dia dengan dingin berkata dia sudah melihat, seluruh kebenaran sudah dia ketahui dan ingin mendengar penjelasan Trisha. Takut tidak berani menghadapi, Trisha pergi. Lena membeli makanan enak untuk menghibur dirinya tetapi sekarang Trisha tidak nafsu makan. Dia sibuk memikirkan bagaimana cara menjelaskan dan menghadapi Dheeraj. Saat itu Dheeraj mengirim pesan, dia ingin bertemu dengannya untuk berbicara empat mata. Maka Trisha harus datang menemuinya secara langsung. Secara bergantian berubah menjadi setiap orang yang pernah dia tipu dan bahkan unta yang mengejutkannya. Dia terus meminta maaf, Dheeraj memaafkannya tetapi di matanya tampak berlinang air mata. Malam harinya Trisha mengumumkan kepada para saudari bahwa masalah Dheeraj telah diselesaikan, jadi semuanya dianggap berakhir di sini. Keesokan paginya Trisha berpapasan dengan Dheeraj di lift, merasa malu sehingga berniat menyelinap pergi. Tiba-tiba dia menahannya lalu mendekat. Trisha bingung mengira ada apa, ternyata kancing bajunya lepas sehingga dia memberikan jaketnya untuk dia gunakan sementara. Parfum baru yang dibuat Dheeraj diluncurkan kepada semua orang di kantor. Untuk mempermudah dalam mencari tahu, Trisha perlu mencari orang-orang tua. Karena parfum itu mengingatkannya pada aroma familiar saat kecil, seolah membantu semua orang kembali muda, kembali ke masa lalu mereka yang indah. Oleh karena itu dia meminta bantuan adiknya. Sebelum pergi, Trisha mengembalikan jaket kepada Dheeraj karena tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mendoakan pekerjaannya lancar. Perasaan malu masih membuatnya tidak berani naik lift bersamanya. Melihat Trisha sedang asyik dengan pria asing membuat Dheeraj cemburu. Dia menelepon menanyakan apa yang dia lakukan. Dia bilang dia sedang bekerja di luar yang membuatnya terus memperhatikan ke arahnya. Trisha bersama adiknya datang ke panti jompo tetapi mungkin para lansia di sini kurang menyukainya karena mereka sudah tua, tidak suka pamer dan juga tidak cocok menggunakan parfum anak muda. Mereka hendak pergi tetapi Trisha mengajak mereka bermain sebuah permainan bersamanya. Dheeraj mengunjungi gurunya, sekaligus menyuruh gurunya mencium bau parfum baru. Gurunya memuji produk parfum ini, itu membantunya mengingat kenangan lama tetapi masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana mempromosikan produk tersebut. Di sisi Trisha, dia meminta bantuan rekan kerjanya, menggunakan teknologi modern untuk mengubah foto-foto para lansia kembali muda yang membuat semua orang sangat senang. Dheeraj tiba-tiba muncul dengan sebuket bunga untuk menghibur seorang nenek yang semakin membuat semua orang terharu. Melihat antusiasme Trisha, mereka lebih bersimpati dan setuju untuk mencoba parfum itu. Melihat gadis di depannya membuat Dheeraj tiba-tiba terpesona, bukan karena wajah cantiknya tetapi kebaikan dalam dirinya yang membuat cinta muncul kembali dalam dirinya. Setelah selesai, adik laki-laki Trisha membereskan barang-barang dan tidak sengaja terluka, sehingga dia memperhatikannya. Melihat gerak-gerik akrab itu membuat Dheeraj cemburu dan menariknya ke tempat lain. Dia bilang kedekatan dia dan pria itu membuatnya tidak senang. Trisha menjawab mereka berdua saling menyukai yang membuat dia sedikit kecewa. Seolah mengerti masalahnya, Trisha mengatakan bahwa pria itu adalah sepupunya. Dheeraj merasa hatinya jauh lebih lega. Tiba-tiba ada sarang burung jatuh. Trisha dengan cepat menarik Dheeraj menghindar tetapi malah sangat dekat ke dalam pelukannya seolah mereka sedang berpelukan. Dheeraj terdiam selama beberapa detik. Dia bertanya pada Trisha apakah dia mendengar suara apapun. Trisha bingung, lalu dia berkata itu adalah suara aku menyukaimu. Lalu dia perlahan mendekat berniat setelah pernyataan cinta akan ada ciuman manis. Tetapi tidak, Trisha membantingnya ke tanah dengan keras. Dia mengira dia sedang menggodanya. Meskipun dia menjelaskan dengan kesakitan,
Bagaimana bisa percaya karena dia tidak secantik Sarah dan tidak sepintar Farah. Dia pergi dengan marah. Dheeraj ingin mengejar tetapi punggungnya yang sakit tidak mengizinkan. Malam harinya Trisha bercermin, mengingat kata-kata Dheeraj dan juga hal-hal sebelumnya. Dia merasa dirinya tidak pantas untuknya sehingga semakin yakin bahwa dia sedang menggodanya. Dheeraj melihat kembali foto-foto di kamar. Baru sekarang dia menyadari bahwa orang yang seharusnya dia gambar hanyalah Trisha. Dia menelepon Chi untuk meminta foto tetapi Chi tidak punya foto pribadinya sehingga dia menggambar berdasarkan ingatannya. Pagi-pagi keesokan harinya, Dheeraj bersama buket mawar sudah menunggu di bawah rumah Trisha. Dheeraj menegaskan sekali lagi bahwa dia menyukainya tetapi hanya mendapat penolakan dingin darinya. Selain pekerjaan, dia tidak ingin terlibat apapun dengannya. Perusahaan mengadakan rapat tentang promosi produk parfum baru. Topik ini akan ditangani oleh Trisha. Untuk membantu Trisha menyelesaikan proyek ini, Dheeraj telah menghubungi keponakan Nenek Rani. Nenek adalah orang yang mereka cari untuk menjadi perwakilan merek. Mendengar itu, Trisha segera mengikuti Dheeraj. Melihat gadis di depannya yang berbakat dan cantik membuat Trisha sangat mengaguminya. Dia memiliki penampilan seperti Sarah, pengetahuan seperti Farah, ahli olahraga seperti Vishal, sungguh sempurna. Tetapi tidak disangka dia adalah teman sekolahnya dulu yang pernah diperingatkan Trisha untuk mengurangi terobsesi pada pria dan belajar dengan baik. Dheeraj baru sekarang tahu dia salah menilainya. Trisha sama sekali tidak menindas teman. Mereka mulai membahas ingin mengundang Nenek Rani untuk membuat iklan produk. Tetapi kini Nenek ingin berlibur sehingga sulit untuk meluluhkan hatinya. Ada satu hal yang paling Nenek dambakan adalah memulihkan foto sekolahnya dulu yang sudah pudar. Mendengar itu Trisha bersama Dheeraj berpura-pura menjadi murid untuk masuk ke sekolah agar lebih cepat daripada menunggu persetujuan kepala sekolah yang terlalu lama. Mereka menyelinap ke ruang penyimpanan buku mencari setiap foto. Trisha memecahkan kenari mengundang Dheeraj makan untuk menambah tenaga. Dulu, dia hanya ingin seperti itu, tetapi Dheeraj mengira itu tindakan provokasi. Seperti ini dia semakin terpesona padanya. Akhirnya mereka menemukan foto Nenek Rani yang didambakan. Saat itu penjaga keamanan sudah menemukan mereka berdua sehingga mengejar. Berlari di belakang Trisha, Dheeraj menyadari bahwa dulu dia hanya ingin mengejarnya. Dia berbalik meraih tangannya dan berlari sangat cepat. Penjaga keamanan memanggil lebih banyak orang. Trisha kehabisan akal terpaksa mengubah dirinya dan Dheeraj seperti saat SMA. Penjaga keamanan mengira dia salah lihat. Dia mengingatkan para murid itu untuk segera pulang. Di depan mesin penjual minuman, Dheeraj bertanya langsung pada Trisha, apakah dia menyukainya dulu. Dia mengakui dia pernah menyukainya. Mendengar Dheeraj kembali mengatakan menyukainya, Trisha merajuk karena dulu dia menganggapnya jelek. Dheeraj menjelaskan dia hanya mengkritik riasannya yang tidak tahan lama. Dia tergerak karena sifat baik Trisha. Meskipun dia berubah menjadi penampilan apapun, hatinya tanpa sadar menyukainya. Hanya saja dia menyesal matanya buruk tidak cepat melihat kebenaran. Dia bertanya apakah dia bisa menyukainya sekali lagi. Trisha belum sempat menjawab, penjaga keamanan kembali mengejar. Dia dengan cepat mengubah penampilannya sehingga mereka lolos. Tepat saat itu hujan turun deras menyebabkan wajah Trisha terus berubah. Dheeraj buru-buru menyembunyikan Trisha di dadanya lalu diam-diam membawanya pergi di tengah hujan. Keduanya berbagi satu jaket. Dheeraj menemukan dia berubah menjadi wajah di usia yang berbeda-beda. Dia tertawa karena Trisha yang sudah tua masih menggemaskan. Melihat murid-murid lewat, dia menyandarkan kepalanya di bahu Dheeraj. Trisha bercerita dia punya harta ajaib tetapi malah berubah menjadi monster tidak berani bertemu siapapun. Dheeraj menghibur setiap orang, tidak ada yang sempurna. Filter hanya mengubah penampilan tetapi tidak mengubah jiwamu. Dia suka kamu versi yang tidak sempurna. Dia bertanya apakah dia menyukai dan menerima dia yang penuh kekurangan. Maka di bawah hujan Dheeraj akhirnya mendapatkan cinta dari satu-satunya orang yang dia cintai. Trisha terjebak dalam penampilan tua dan filter yang baru ditingkatkan baru 15%. Dheeraj kini mengerti mengapa dia sering izin sakit. Saat bertemu Daisy, Dheeraj memperkenalkan di sebelahnya adalah Nenek Trisha. Karena cucunya sakit, kebetulan Nenek adalah penggemar Nenek Rani sehingga meminta ikut. Daisy sangat gembira dengan proyek kali ini sehingga berjanji akan berusaha meyakinkan Nenek Rani. Saat makan, Daisy melihat Dheeraj mengubah selera makannya. Dia sekarang baru terkejut merasakan pedas dan buru-buru minum karena Trisha suka makannya, dia mencobanya. Daisy sekalian menggoda pasangan itu sehingga bertanya pada Nenek tipe pria yang disukai Trisha. Tangkilah yang bercerita, 11 Hen mengusulkan bersulang untuk Tangki. Khawatir Tangki harus menyetir, Nyonya Su meminumnya menggantikannya. Dia menghabiskan segelas anggur dalam sekali tegukan membuat 11 Hen kagum. Di mobil, Tangki mengusulkan Cheng Cheng untuk berlindung di rumahnya.
Cheng Cheng sedikit malu karena ini adalah pertama kalinya dia diundang secara resmi. Sebelum tidur, Tang Qi membawakan segelas susu hangat untuk membantu kekasihnya tidur lebih nyenyak. Cheng Cheng menunggu sampai dia pergi baru berani duduk. Dia tersentuh melihat lukisan Tang Qi yang indah tentang dirinya dalam pakaian Su Chengle. Tang Qi juga berjanji akan melukis kebersamaan mereka di masa depan. Bangun di pagi hari, Cheng Cheng pergi ke kamar mandi bercermin dan melihat dirinya telah pulih ke penampilan awalnya. Fitur baru yang diperbarui adalah suara hati berbentuk teks, tapi tidak terlihat ada perubahan penampilan apapun. Tak disangka, fitur ini membantu Tang Qi membaca suara hati Cheng Cheng. Apapun yang dipikirkan Cheng Cheng, Tang Qi melakukannya. Cheng Cheng mengeluh di mulut tapi di dalam hati sangat gembira. Karena tak bisa menahan tawa melihat pikiran polos Cheng Cheng, Tang Qi mengungkapkan fitur baru ini padanya. Cheng Cheng lebih jauh menemukan dia juga bisa memilih orang yang melihat suara hatinya. Mengetahui Cheng Cheng ingin merasakan sensasi pelukan dan ciuman pertama yang penuh gairah, Tang Qi berkata dia juga menginginkannya lalu dengan malu-malu mendekat dan memberikan ciuman manis di bibir Cheng Cheng. Sesampainya di kantor, Tang Qi masih menggenggam erat tangan kekasihnya. Melihat rekan kerja masuk lift, Cheng Cheng buru-buru melepaskan tangannya. Tang Qi tidak bisa menahan tawa mendengar suara hati kekasihnya. Cheng Cheng memujinya sebagai pria paling tampan dan cerdas di dunia. Bos Yo mengumumkan aktris Bai Mingju telah setuju menjadi perwakilan Tiongkok. Cheng Cheng lembur mempersiapkan acara promosi. Tang Qi diam-diam datang mengunjungi kekasihnya. Dia membawakannya sepatu kets agar lebih nyaman berjalan. Cheng Cheng berterima kasih padanya dengan ciuman manis. Mendengar rekan kerja membuka pintu, Cheng Cheng berubah menjadi pel-pelan. Tang Qi tetap berciuman dengan penuh gairah hingga rekan kerjanya terkejut. Setelah rekan kerjanya pergi, Cheng Cheng baru berani menampakkan diri. Dia meminta maaf karena belum siap berkencan secara terbuka dengan bosnya. Tang Qi setuju menuruti kekasihnya. Cheng Cheng mencium pipinya lalu berlari untuk bekerja. Setelah jam kerja, Tang Qi mengantar kekasihnya pulang. Dia juga menyiapkan sedikit suplemen untuk mengurangi kelelahan Cheng Cheng. Cheng Cheng memeluk dan berterima kasih pada kekasihnya. Orang tua Cheng Cheng senang karena akhirnya putri bungsu mereka memiliki pasangan. Karena Cheng Cheng tidak tega berpisah dengannya, Tang Qi mengantar kekasihnya sampai ke rumah. Orang tua Cheng Cheng mengira putri mereka memperkenalkan pacar, buru-buru pergi berganti pakaian. Cheng Cheng masuk rumah terkejut melihat orang tuanya berpakaian formal. Tuan dan Nyonya Su sedikit kecewa karena putri mereka masuk rumah sendirian. Saat peluncuran produk, panggung dihias 3D modern menciptakan efek kelopak bunga berjatuhan. Di belakang panggung, gambar simulasi aktris Bai Mingju saat muda tiba-tiba bermasalah. Wang Yi terpaksa meminta Nyonya Bai naik ke panggung lebih dulu. Karena pihak teknis tidak bisa datang tepat waktu, Cheng Cheng mendapat ide baru. Tang Qi tahu apa yang dipikirkannya sehingga dia mengangguk setuju. Di atas panggung Nyonya Bai baru selesai bernyanyi, tiba-tiba lampu padam. Cheng Cheng berpura-pura menjadi Nyonya Bai 20 tahun dan tiba-tiba muncul di panggung. Dia mengubah Tang Qi menjadi Nyonya Bai 40 tahun. Mereka bernyanyi bersama lalu mengakhiri dengan sempurna dengan perkenalan parfum Bai Kou yang membuat semua orang bersemangat. Di ruang mesin, Cheng Cheng menghela napas lega. Tang Qi baru sekarang mengizinkan staf teknis masuk lalu menjelaskan mesin yang baru diperbaiki kini rusak lagi. Di dapur mewah, kedua pasangan bersulang merayakan peluncuran yang sukses juga merayakan setelah banyak kesulitan mereka kini berpasangan. Di kantor, Tang Qi dengan perhatian membuatkan kopi untuk kekasihnya. Karyawan itu juga mau tapi keistimewaan itu bukan untuknya. Mengetahui Cheng Cheng tidak melaporkannya karena merusak model 3D, Si Yu menawarkan untuk mengenalkan pacar padanya. Cheng Cheng langsung menolak. Melihat Tang Qi, Si Yu bertanya apakah bosnya lupa sesuatu. Tang Qi memberitahu bahwa dia lupa meninggalkan kekasihnya. Si Yu menyadari bahwa dia berkali-kali menjadi penghalang hubungan asmara bosnya. Saat jam makan siang, semua karyawan mengarahkan mata ke arah mereka berdua. Cheng Cheng takut mereka akan bergosip. Seseorang yang luar biasa dan seseorang yang biasa-biasa saja pasti hanya berpura-pura jatuh cinta. Tang Qi memberikan cukuan termanis untuknya untuk mengubah tatapan mata mereka. Melihat bos Tang secara terbuka memanjakan Cheng Cheng, semua orang bersemangat. Tang Qi mengusulkan untuk menggabungkan meja. Dia secara resmi memperkenalkan Cheng Cheng sebagai kekasihnya. Kedua ruangan bersulang merayakan kebahagiaan pasangan itu. Malam harinya, Cheng Cheng memapah kekasihnya pulang. Meskipun mabuk, Tang Qi terus-menerus memberikan berbagai bentuk hati menunjukkan betapa dia mencintai Cheng Cheng. Dia melekat erat pada kekasihnya tidak membiarkannya pergi dari pelukannya. Pagi-pagi sekali ibu Tang Qi datang mengunjungi putranya. Melihat sepatu wanita dia senang karena Tang Qi akhirnya punya kekasih. Dia dengan penuh perhatian menyiapkan sarapan dan bersemangat ingin segera bertemu calon menantunya. Tang Qi juga ingin memamerkan kekasihnya kepada ibunya. Siapa sangka dia malah terus berubah menjadi unta, menjadi Sheng Tang lalu menjadi Fang Jin membuat Tang Qi kini menangis kini tertawa.
terpaksa membuat janji dengan Nyonya Tang lain kali. Setelah Bibi pulang, Cheng Cheng memeriksa kembali filter. Dia mencoba berulang kali tetap tidak menemukan masalah. Tangki berlari masuk rumah tepat saat Cheng Cheng berubah menjadi dirinya. Melihat penampilan dirinya yang feminin, Tangki juga merasa mual. Cheng Cheng khawatir hari ini sudah menakuti Bibi. Tangki berpikir ketakutan itu tetap tidak memengaruhi kebahagiaan ibunya, yaitu putranya punya kekasih. Tepat saat King Le menelepon menyuruh adiknya membawa pacarnya pulang untuk diperkenalkan kepada orang tua. Tangki menemui Guyu meminta sedikit pengalaman memperkenalkan diri kepada orang tua. Maka, sahabat karib itu langsung menyerahkan semua buku panduan rahasia kepada temannya dengan keyakinan untuk menang. Sesampainya di rumah Cheng Cheng, Tangki tampil cukup baik membuat kedua orang tua Cheng Cheng merasa cocok. Cheng Cheng setelah membeli cuka kembali ke rumah memanggil ibunya, tetapi ibunya hanya melihat sepasang sepatu. Dia ketakutan memanggil ayah dan Tangki. Siapa tahu juga tidak ada yang melihatnya. Cheng Cheng pergi bercermin, benar saja dia sudah menghilang. Pantas saja tadi di lift tetangga itu sangat ketakutan. Dia cepat-cepat menelepon Tangki melaporkan filter secara otomatis membuatnya menghilang, tetapi Tangki juga tidak bisa mendengar suaranya. Cheng Cheng menduga filter memblokir suara sehingga dia mengirim pesan memintanya menjemputnya. Tangki keluar hanya melihat ponsel Cheng Cheng di kursi. Dia langsung menduga filter bermasalah, jadi dia meraba-raba dan meraih tangan Cheng Cheng lalu memeluknya untuk menenangkan. Mereka hanya bisa berbicara melalui pesan teks. Tepat saat Tuan Su mencari kedua putrinya, Tangki menggenggam erat tangan Cheng Cheng dan berbohong bahwa Cheng Cheng baru saja pergi untuk perjalanan bisnis mendadak. Cheng Cheng segera mengirim pesan teks memberitahu ayahnya. Saat makan, Tangki meminta kedua orang tua Cheng Cheng menceritakan tentang film yang sedang diputar untuk diam-diam memberikan makanan kepada kekasihnya. Cheng Cheng makan sambil menonton film sehingga tidak memperhatikan saat orang tuanya menoleh. Tuan dan Nyonya Su ketakutan melihat paha ayam melayang di udara. Tangki terpaksa menjelaskan bahwa ini adalah trik sulap. Dia bahkan meminta izin untuk mengulanginya agar kedua orang tua Cheng Cheng nikmati. Cheng Cheng sangat tersentuh karena Tangki melakukan segalanya untuknya. Sesampai di rumah, Tangki menemukan semua benda yang dipegang Cheng Cheng tidak menghilang kecuali ponselnya sendiri. Dia menduga filter telah mendigitalkan semua yang berhubungan dengan Cheng Cheng lalu mengintegrasikan citra pantulan antara nyata dan virtual untuk membentuk ilusi visual yang membuat kita merasa tidak terlihat. Melalui deskripsi Cheng Cheng, Tangki selesai melukis potret nenek tua yang memberinya gelang. Melihat Tangki ingin mencari nenek itu di malam hari, Cheng Cheng menahannya, tetapi Tangki sangat khawatir. Cheng Cheng memberikan ciuman di bibir Tangki membantunya lebih tenang. Tangki memeluk Cheng Cheng berjanji akan menghadapinya bersamanya. Keesokan harinya saat bangun, Cheng Cheng masih tidak melihat dirinya di cermin. Dia berusaha melepaskan gelang itu dengan sia-sia. Di ruang tamu, Tangki menelepon banyak orang meminta bantuan mencari nenek penjual bunga. Dia merasakan pelukan Cheng Cheng lalu buru-buru menutup telepon. Dia sudah menyiapkan sarapan untuknya. Cheng Cheng meskipun hatinya sedih tetap menggambar wajah tersenyum kekasihnya. Tangki menyuruhnya menunggu di rumah menunggu kabar darinya. Cheng Cheng tahu Tangki takut akan kehilangannya. Cheng Cheng menggigit cepat roti berbentuk hati sebagai ganti kata cinta yang ingin diucapkan sebelum Tangki pergi. Karena ingin cepat memulihkan penampilannya, Cheng Cheng pergi mencari nenek penjual bunga sendirian. Dia menyadari dunia orang tak terlihat penuh kesulitan, seperti sandiwara bisu miliknya sendiri. Di sisi ini Tangki sudah mencari ke toko bunga terakhir, tetapi tetap tidak ada yang tahu nenek penjual bunga. Tepat saat lonceng angin berdentang tanpa henti, Tangki mendekat dan mengangkat tangan ke udara. Benar saja dia berhasil menggenggam tangan Cheng Cheng. Mengabaikan tatapan aneh orang lain, dia menggandeng tangannya berjalan-jalan. Cheng Cheng mengirim pesan memberitahu bahwa dia ingin menghadapi masalahnya sendiri. Tangki menyalahkan dirinya karena mengabaikan perasaan kekasihnya, jadi dia setuju untuk memikirkan cara mengatasinya bersamanya. Cheng Cheng terharu dan mencium pipinya. Tepat saat Tangki menerima laporan dari polisi, mereka telah menemukan berkas orang yang mirip nenek penjual bunga, tetapi nenek itu sudah meninggal 2 tahun lalu. Tangki berpikir ada orang yang menggunakan filter berubah menjadi nenek tua. Jadi, jika tidak bisa menemukan orang itu, dia akan meneliti gelang itu untuk memulihkan penampilan Cheng Cheng. Cheng Cheng berpikir harus menggunakan cara kasar untuk menyelesaikannya, tetapi meskipun dipukul dengan palu godam pun tidak akan berpengaruh. Mengetahui tangan Cheng Cheng sakit, Tangki membawanya membeli obat. Dia juga dengan hati-hati meletakkan jaket di kursi agar orang lain tidak sengaja mendudukinya. Dia membeli obat sambil melirik Cheng Cheng di luar. Cheng Cheng melihat sekelompok anak-anak merundung seorang gadis kecil. Teringat kejadian serupa di masa lalu, dia memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Anak-anak itu mengira ada hantu sehingga mereka takut dan melarikan diri. Cheng Cheng menyalakan musik untuk menyemangati. Gadis kecil itu mengira dia bertemu peri sehingga dia pulang dengan senang hati. Tiba-tiba sebuah bola melayang dan mengenai kepala Cheng Cheng membuatnya pingsan di jalan.
Setelah membeli obat, Tangki berlari keluar tetapi tidak merasakan Cheng Cheng. Teleponnya tidak diangkat semakin membuatnya takut. Tangki berpikir dia pasti masih di sekitar sini tetapi mungkin kehilangan kesadaran atau tidak bisa bergerak sehingga tidak mengangkat telepon. Melihat mobil melindas kaleng bir, Tangki menjadi sangat cemas. Teringat sindrom sensitif di mata, dia segera melepas kacamata, berusaha keras mengatasi rasa sakit untuk mencari Cheng Cheng. Akhirnya dia melihat Cheng Cheng terbaring di pinggir jalan. Tepat saat sebuah mobil melaju kencang, Tangki panik berlari untuk menghentikan mobil. Dia ketakutan memeluk Cheng Cheng. Setelah mengetahui Cheng Cheng baik-baik saja barulah dia merasa tenang. Karena Cheng Cheng sakit dalam waktu lama, rekan kerja berdatangan untuk menjenguknya di rumah. Saat itulah orang tuanya baru sadar putri mereka berbohong. Cheng Cheng terkejut menerima pesan bahwa ayahnya terjatuh. Keduanya segera melaju ke sana. Bertemu King Le di luar pintu, Tangki menjelaskan tentang Cheng Cheng yang menghilang. King Le sangat terkejut saat merasakan Cheng Cheng sedang menggenggam tangannya. Ternyata Tuan Su berpura-pura jatuh untuk memaksa Cheng Cheng pulang. Tangki kehabisan akal terpaksa membawa Cheng Cheng dalam balutan boneka beruang ke hadapan orang tuanya. King Le tidak menyembunyikannya lagi dan menceritakan keseluruhan cerita. Tapi saat boneka beruang dibuka, yang mereka lihat adalah tidak ada apa-apa membuat keduanya terdiam. Ketika merasakan kehangatan Cheng Cheng, kedua orang tua langsung menghibur putrinya agar tidak takut. Cheng Cheng terharu menulis kalimat permintaan maaf kepada semua orang. Karena serakah ingin dirinya menjadi cantik sehingga tidak melepas filter lebih awal yang sekarang malah menelannya bulat-bulat. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka juga secara tidak sengaja memberikan tekanan tentang penampilan luar pada Cheng Cheng. Cheng Cheng tidak menyalahkan siapapun karena dia sendiri yang tidak cukup berani dan percaya diri. Tetapi sejak bertemu Tangki, dia lebih menyukai versi dirinya yang sekarang sehingga ingin mengubah cara pandang orang lain tentang dirinya. Dan perjalanan ini dia tidak akan sendirian lagi. Keesokan harinya Tangki memberikan kejutan untuk kekasihnya. Di tepi danau Tangki menghadiahkan Cheng Cheng air mata Rupert, sejenis kaca yang sangat keras, bahkan tembakan peluru pun tidak akan pecah. Tetapi jika menemukan titik vitalnya bisa dihancurkan tanpa perlu tenaga. Oleh karena itu, orang barat menjadikannya simbol cinta. Tangki berpesan agar Cheng Cheng selalu membawanya. Saat mendesak remas hingga pecah, dengan begitu dimanapun dia berada Tangki akan menemukannya. Karena pecahan kaca akan berkilauan di bawah cahaya, kali ini Tangki pasti akan melihatnya. Setelah mengatakan itu, Tangki berlutut melamar Cheng Cheng. Cheng Cheng dengan bahagia setuju agar Tangki merasakan ketulusannya. Dia memberikan ciuman paling memabukkan. Malam hari semua orang sedang makan dengan gembira, tiba-tiba Cheng Cheng menerima panggilan dari filter. Dia ketakutan mengangkat telepon, ternyata itu adalah nenek penjual bunga. Nenek itu memintanya bertemu di tempat yang sama. Tangki menemani Cheng Cheng ke tempat janji temu. Karena ada Tangki bersamanya, Cheng Cheng tidak begitu takut. Ketika Cheng Cheng baru saja melihat nenek tua itu, semua orang juga melihatnya. Keduanya bersorak gembira. Nenek tua itu mendekat berterima kasih kepada Cheng Cheng karena telah berpartisipasi dalam uji coba filter ini. Dia ingin memberikannya kepada Cheng Cheng. Tetapi Cheng Cheng hanya berharap hari-hari ke depan bisa menjadi dirinya sendiri sehingga dia mengembalikannya kepada nenek itu. Tak disangka sekarang semudah itu dilepas. Setelah itu nenek tua itu perlahan menghilang ke kejauhan. Akhirnya Cheng Cheng merasa tenang berada di sisi Tangki. Di rumah semua orang menantikan Cheng Cheng. Melihat boneka beruang itu, mereka tidak bisa menyembunyikan kekecewaan lalu terkejut saat melihat sosok Cheng Cheng. Cheng Cheng seperti baru saja melewati bencana besar, bahagia kembali ke pelukan orang tuanya. Seluruh keluarga kembali mengadakan pesta makan merayakan, juga dengan gembira mengambil foto kenang-kenangan hari Tuan Su akan memiliki dua menantu pria yang disayangi. Tangki dan Cheng Cheng mengunggah foto pasangan, seluruh dunia maya dipenuhi kekaguman penggemar tentang kisah cinta nyata, dari benci-benci menjadi cinta-cinta. Pagi-pagi sekali Tangki datang menjemput kekasihnya untuk berangkat kerja. Dia masih khawatir tentang komentar jahat di internet tetapi Cheng Cheng sangat gembira. Betapa istimewanya dia sehingga dicintai oleh pria sebaik Tangki. Tangki dengan senang hati menggenggam erat tangan kekasihnya ke kantor, meskipun bertemu siapapun mereka tidak melepaskan tangan. Sebentar lagi perusahaan ini membuka toko pertama untuk meningkatkan pengalaman nyata pelanggan terhadap produk, sehingga semua orang sibuk memikirkan ide pemasaran baru. Lin Yuan mencoba alat tes 2 garis lalu memberitahu Cheng Cheng. Sepertinya ini masalah besar, jadi dia buru-buru meminta izin cuti kepada Guyu. Cheng Cheng menemani Lin Yuan periksa dan secara tidak sengaja bertemu Guyu yang juga menemani ibunya periksa. Kondisi keluarga yang berantakan membuat Lin Yuan belum cukup percaya diri untuk membesarkan anak. Dia tidak ingin mempertahankan bayi ini sehingga belum memberitahu Guyu. Tetapi buku catatan pemeriksaan kandungan di tangan Cheng Cheng membuatnya curiga. Kembali ke kantor Guyu menemui Tangki dan Cheng Cheng secara pribadi untuk menanyai. Dia berpikir
berpikir Cheng Cheng sedang hamil. Tidak ada cara lain, Cheng Cheng terpaksa mengaku dan memberi isyarat kepada Tangki. Tangki segera menunjukkan ekspresi berbohong meminta Guyu keluar agar dia bisa menyelesaikan masalah ini. Dia menduga Cheng Cheng menemani Lin Yuan periksa kehamilan. Cheng Cheng juga menceritakan semua situasinya kepada Tangki. Setelah jam kerja Guyu membelikan makanan untuk kekasihnya, dia mengungkapkan bahwa Tangki tahu tentang kehamilan Cheng Cheng. Kebetulan King Le yang membawakan sup untuk Lin Yuan mendengarnya. King Le melaporkan berita itu kepada orang tuanya dan segera memanggil kembali Cheng Cheng dan Tangki untuk segera menikah. Melihat kekasihnya canggung, Tangki terpaksa mengungkap kebenaran menggantikannya. Di sisi ini melihat Guyu merawatnya dengan penuh perhatian, Lin Yuan jadi tidak tega menyembunyikannya lagi dari Guyu. Guyu mengendalikan emosinya dan tidak marah sama sekali. Lin Yuan memeluknya erat, hal-hal di dalam hatinya sepertinya sudah terselesaikan. Dalam perjalanan pulang, Cheng Cheng menonton video yang dikirim Tangki. Dia tahu setelah insiden filter, Cheng Cheng tidak mengedit foto, bahkan tidak merias wajah lagi, tetapi Tangki meyakinkannya bahwa sains dan teknologi itu tidak salah. Kesalahan hanya terjadi jika terlalu disalahgunakan dan bergantung, tetapi jika tahu cara menggunakannya dengan bijak akan membuat diri lebih bahagia, lebih percaya diri, dan bahkan menarik orang yang disukai. Keesokan harinya Cheng Cheng menyambut hari baru dengan riasan tipis. Sesampai di kantor, dia dengan percaya diri mempresentasikan rencana promosi untuk toko baru. Semua orang setuju. Cheng Cheng mengajak Tangki bertemu di tempat pertama kali mereka bertemu kembali setelah bertahun-tahun, menciptakan kembali adegan hari itu. Tangki baru sekarang menyadari bahwa itu adalah Cheng Cheng. Dia berkata jika dia tahu itu Cheng Cheng lebih awal, dia tidak akan ragu untuk mendekatinya. Tangki menarik Cheng Cheng mendekat dan memberinya ciuman manis. Tiba-tiba terdengar teriakan rampok. Cheng Cheng buru-buru mendorong Tangki dan mengejar. Dia melumpuhkannya dalam sekejap lalu mengembalikan barang curian kepada pemiliknya. Kembali menemui kekasihnya, Cheng Cheng ingin melanjutkan ciuman. Kebetulan salju pertama turun, sangat pas dengan suasana romantis untuk cinta mereka. Toko pertama Tian Tiao akhirnya diluncurkan. Cheng Cheng mencoba teknologi riasan daring. Tangki memutuskan untuk menggunakan cleansing balm sebagai lini produk unggulan. Dia menyukai penampilan Cheng Cheng dengan riasan lengkap, tetapi lebih mencintai kecantikan aslinya. Cheng Cheng langsung mengerti maksud Tangki. Meskipun merias diri seperti apa, setiap orang harus menerima dan mencintai diri sendiri, karena hanya dengan percaya diri menghadapi diri sendiri, barulah bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Sesampainya di rumah, Tangki sendiri yang menyiapkan perkemahan di luar ruangan untuk kekasihnya. Cheng Cheng bersemangat masuk ke tenda untuk melihat Tangki telah menyembunyikan cincin lamaran di bawah kasur. Siapa sangka Cheng Cheng malah memberikan hadiah untuknya lebih dulu. Itu adalah 3 kartu SIM dari Su Miao, Fang Jin, dan Kuan THNG secara berurutan. Giliran Tangki, dia berlutut di depan Cheng Cheng dengan gugup mengeluarkan cincin lamaran. Tiba-tiba tenda roboh, merusak rencananya. Tangki mencari-cari tetap tidak menemukan cincin itu. Ternyata cincin itu sudah ada di jari manis Cheng Cheng. Dia berpikir cincin itu sudah kembali ke posisi yang seharusnya karena dia ingin melamarnya sekali lagi. Cheng Cheng dengan cepat mengambil cincin yang tersisa dan melamarnya lebih dulu. Ya, Cheng Cheng memilih selamanya. Mereka menegaskan dengan ciuman manis. Tak lama kemudian, upacara pernikahan bahagia pun dilangsungkan. Cheng Cheng dengan gembira melempar buket bunga. Orang yang beruntung menerimanya adalah Guyu. Sepertinya dia juga ingin segera menikah. Untuk memeriahkan suasana, permainan adu panco pengantin pun diadakan. Tangki hanya bisa menghela napas, hasilnya sudah bisa ditebak. Meskipun dia berusaha keras tetap tidak bisa mengalahkan istrinya. Tetapi hadiah untuk pemenang adalah mencium yang kalah. Sang pengantin pria sangat puas dengan hukuman ini. Dia bahkan tidak rela melepaskan bibir orang yang paling dia cintai. Tahun-tahun berlalu, momen yang paling dikenang bukanlah saat kita sempurna seperti apa, melainkan saat kita hidup jujur pada diri sendiri seperti apa. Dengan begitu barulah bisa memperindah kehidupan pribadi kita masing-masing. Film berakhir di sini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.